demikian adanya, bagaimana bisa kita menjamin bahwa Septuaginta itu sesuai dengan kitabnya Nabi Musa? Itu dulu. Itu yang pertama. Nah, kalau kitabnya Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri, antara abad pertama dengan Nabi Musa itu selisih 1700 tahun minimal. Siapa yang bisa menjamin bahwa kitabnya Nabi Musa selama 1700 tahun ini tidak mengalami perubahan-perubahan oleh bangsa yang tegar tengkuk? Itu yang pertama. Kedua, muncul perjanjian baru. Kalau yang tadi perjanjian lama saja kacau balau, muncul kemudian perjanjian baru. Yang menjadi pertanyaan kemudian, siapa yang seharusnya menjadi narasumber dari perjanjian baru atau Injil? Yesus, Paulus, Lukas, Markus, atau siapa? Menurut Ibu? Perjanjian baru itu mereka menyaksikan tentang karya Yesus ya, menceritakan tentang karya Yesus dari lahir hingga wafat sebagai mati sebagai tebusan dosa. Injil, kalau dibilang Injil itu Yesus sendiri katanya Injil adalah kabar baik dari Allah, yaitu keselamatan bagi manusia. Yesus sebagai juru selamat manusia. Oke. Jadi menurut Ibu, tulisan-tulisan pewarta yang menceritakan tentang kronologis itu disebut firman Tuhan. Misalnya kejadian di Jakarta, tiba-tiba kemudian Istana Merdeka dikepung. Jadi penulis-penulis kejadian ini disebut firman Tuhan, Bu. Kalau yang perjanjian lama masih banyak ya. Mereka inilah firman Tuhan. Ya. Kalau perjanjian lama kan jelas, perjanjian lama dituliskan oleh oknumnya. Siapa yang jadi utusan, itulah yang menuliskan. Musa, dia yang menuliskan. Daud, dia menuliskan. Salomo, dia yang menuliskan. Tapi kitab perjanjian baru, ini siapa yang menuliskan? Yang mereka nabi. Itu Matius. Kalau Matius itu kan murid Yesus. Matius. Baik. Yohanes. Yang murid Yesus, Matius, Yohanes. Ya, yang kebetulan aja nama penulisnya sama dengan murid Yesus, nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana dengan Lukas, dengan Paulus, Markus? Kalau Lukas itu dia seorang tabib ya, orang pandai lah di zaman itu. Terus dia kan mungkin menyaksikan, dia pengen mencatat, menyaksikan ini tentang cerita mungkin tentang kebangkitan Yesus, tentang kelahiran. Terus dia ingin mencatat, akhirnya dia datang ke Yerusalem, ke tempat kelahiran Yesus. Dia mewawancari para saksi mata, juga kepada ibunya, kepada Maria, ibunya Yesus. Di semuanya diwawancara. Diwawancara. Dicatat kan ini perkataan ini benar kan ada ya. Terus sesuai juga dengan sejarah ahli apa sih kurang ngerti, ahli sejarah juga emang benar tentang raja-rajanya, tentang apanya. Benar. Baik. Itu Nah, sekarang kalau itu orang muda lanjut. Itu yang orang selagi muda dia selalu mengikuti. Kalau Yesus suka ini kan ngadain pengajaran mungkin di tempat-tempat keramaian, Markus itu suka mengikuti waktu bahkan sampai Yesus ditangkap, dia juga ada di situ. Itu yang ditulis anak muda yang sarungnya lari, sarungnya melorot, itu Markus. Itu Markus, Lukas. Anggaplah seperti itu. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, orang-orang yang melakukan penyelidikan seperti itu kemudian mencatat hasil penyelidikannya dari kesaksian-kesaksian, itu masuk dalam kategori firman Tuhan? Bukannya kalau yang Markus itu mungkin semacam sejarah gitu mungkin. Sejarah. Kalau yang Lukas? Ya, yang Lukas, Markus itu sepertinya semacam sejarah, tapi mencatat juga perkataan-perkataan Yesus ya, yang di Yohanes gitu. Mencatat juga perkataan-perkataan Yesus. Jadi kita sudah mendapatkan 2 poin dari penulis Bible, itu adalah penulis sejarah yang pernah terjadi. Artinya mereka bukan menulis berdasarkan firman Tuhan. Kalau Paulus gimana, Bu? Kalau Paulus itu dia mencatat katanya
segala tulisan di 2 Timotius berapa ya? Segala tulisan kudus itu diilhamkan Allah, berguna untuk mendidik, untuk mengajar dan menegur. Dia menulis katanya diilhamkan Allah. Juga para saksi mata masih hidup sekarang, walaupun separuh ada yang meninggal. Paulus menulis begitu. Jadi itu firman Tuhan. Kemudian menulisnya kan diilhamkan Allah ya. Dari mana Ibu tahu bahwa dia diilhamkan oleh Allah? Iya, di 2 Timotius berapa sih? 2 Timotius 3 gitu. Tapi banyak juga itu tulisan Paulus itu yang kata-katanya, yang nasihatnya bagus juga tentang perkawinan, tentang apa gitu. Banyak juga nasihatnya yang bagus. Iya, jadi kalau bagus nasihatnya itu dipastikan firman Tuhan. Tapi Paulus menulisnya begitu, semua tulisan kudus diilhamkan Allah. Itu tidak salah tuh Bu. Jadi semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu udah pasti itu adalah wahyu, itu udah pasti ilham, itu udah pasti bermanfaat untuk mendidik manusia, memberi petunjuk sebagai manusia. Yang dipertanyakan ini, apakah tulisannya ini diilhamkan oleh Tuhan? Paulus kan mengakunya begitu. Kalau itu diilhamkan oleh Tuhan, kenapa bertentangan dengan firman Tuhan, Bu? Tentang yang mana? Contoh, Tuhan di dalam Perjanjian Lama mengatakan, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan. Lantas kemudian Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat sudah dibatalkan beserta segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Kok bisa bertentangan antara firman Tuhan yang datang kepada Musa dengan inspirasi yang dituliskan oleh Paulus? Nah, kalau makanya disebutnya Perjanjian Baru ya. Kalau di Perjanjian Baru itu, baik. Kurban-kurban kan suka itu diimamatkan kurban-kurban itu dengan domba, hewan. Ya dengan hewan. Nah, Perjanjian Baru itu pernah ada ayatnya, korban bakaran tidak aku kehendaki karena aku punya itu di Yesaya atau di mana. Tapi ada terus ayatnya di Ibrani, engkau menyediakan tubuh bagiku, sungguh aku datang segera. Pokoknya ceritanya Yesus akan mempersembahkan kehidupannya yang sempurna sebagai tebusan gitu. Ada ayat-ayatnya. Ibu, yang pertama yang Ibu harus tahu, yang menamai kitabnya Yahudi Perjanjian Lama itu siapa? Kristen ya. Kenapa dia katakan kitabnya agama lain Perjanjian Lama, sementara di dalam Yeremia 31 nomor 33 justru dikatakan hukum Taurat itu perjanjian barunya Tuhan. Nah, kalau disebut perjanjian baru itu kan dulu korbannya dengan darah hewan, darah ternak. Yang terakhir itu korban-korban itu Tuhan kehendaki karena pernah ada di Ayub kan, iblis itu menuduh manusia akan mempertahankan segalanya karena akan menyerahkan segalanya untuk mempertahankan nyawanya. Tuduhan si iblis itu. Jadi pengorbanan Yesus juga selain untuk menebus dosa, kesempurnaan yang Adam hilangkan untuk mematahkan tuduhan si iblis itu. Manusia akan mengorbankan segalanya untuk sedikit lagi, Bang. Ya. Baik. Lanjut. Baik. Ibu pernah baca Matius 8 nomor 4? Matius 8. Siapa yang berkata di sana, dan dia perintahkan berkurban dengan manusia atau dengan hewan? Boleh dibacakan, Bu, kitabnya? Kurang jelas. 8. Nomor 4. Lalu Yesus berkata ini ya. Ini 4:6. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah
perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini cerita persembahan yang diperintahkan Musa itu apa, Ibu? Manusia atau hewan? Kurban ternak ya, kurban ternak. Nah, terus Yesus memerintahkan kurban manusia atau kurban hewan? Ini kurban hewan. Oke, terus dari mana inspirasi kurban manusia dari Kristen? Yesus udah 4 kali itu memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia akan diserahkan di Yerusalem dan akan menderita sengsara, mati, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. 4 kali dia memberitahukan kepada para murid sampai Petrus pernah. Oke. Jangan begitu katanya. Ibu, saya ingin tahu. Tadi Ibu mengatakan kitabnya Yahudi Perjanjian Lama. Tentu tujuannya untuk melahirkan sebuah konsep baru di luar kitabnya Bani Israel. Nah, kalau Yesus sendiri memerintahkan berkurban dengan kurban yang dilakukan oleh Musa, apakah salah ketika orang-orang yang menginginkan ajaran di luar Nabi Musa itu menjadikan Yesus sebagai tumbal? Yesus juga kan waktu itu pun mungkin agamanya sama dengan agamanya yang diajarkan Musa. Tapi Yesus juga tahu dirinya akan menderita sengsara itu. Dia akan gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, kata Yesus di Yohanes 10. Yesus juga tahu dia akan mengorbankan kehidupannya yang sempurna demi domba-dombanya, gitu istilahnya. Jadi maksudnya Yesus mengajarkan berkurban dengan darah manusia gitu? Kan Yesus agamanya Yesus pasti agamanya yang diajarkan Musa dengan kurban-kurbannya ternak. Tapi Yesus akan menggenapi, mungkinnya Yesus tahu dia akan menggenapi. Tadi udah disebutkan di Yohanes 10, gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Terus ada aku berkuasa memberikan dan aku pasti walau dia akan mempersembahkan kehidupan yang sempurna, tapi dia yakin mungkin akan ada ayatnya, tapi di mana ya? Aku mempunyai kuasa memberikan dan mengambilnya kembali, gitu. Ada ayatnya. Iya. Nah, itulah yang saya katakan Ibu tadi. Pertanyaan saya, apakah kemudian Ibu yakin bahwa tulisan-tulisan ini adalah firman Tuhan? Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah itu identik dengan kematian? Ya, itu banyak sekali ayatnya. Inilah ya, ini kesaksian Yohanes. Tadi juga kesaksian Yohanes itu kan diutus untuk menjadi saksi tentang Yesus ya. Kalau di Yohanes 1 Yohanes diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus. Kalau di Al-Qur'an di surat 3 ayat 39, anak Zakaria itu Yahya yang akan menjadi saksi tentang kerasulan Isa yang diciptakan dari kalimat cipta. Sama Yahya atau Yohanes itu diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus. Kesaksian tadi yang itu Yohanes itu menyaksikan di kesaksian Yohanes ini di Yohanes. Jadi di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk kemudian berkurban dengan kurban hewan. Ya kan? Alasan Ibu karena Yesus adalah agama Yudaism. Ya. Tapi di sisi lain, Ibu juga mengambil data bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya gitu. Iya. Kan gitu karena ya. Ini juga kesaksian Yohanes ya. Sesungguhnya kesaksian Yohanes kan diutus
anak Yohanes, anak Zakaria itu diutus untuk menjadi saksi tentang siapa Yesus, terus saksi Yohanes tentang ini. Lihatlah anak domba aku, dia yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kesaksian Yohanes teh, inilah anak domba yang akan menghapus dosa dunia. Maksudnya menghapus dosa dunia itu yang akan menebus dosa yang di kesempurnaan yang Adam hilangkan, yang diperbuat Adam. Adam melanggar perintah Tuhan, jadi pada waktu engkau memakannya, kamu pada hari itu juga kamu akan mati. Jadi Adam itu mewariskan kematian kepada keturunannya. Rencananya mungkin manusia itu hidup kekal, rencana semula. Tapi karena Adam lebih menuruti perintah si iblis, jadi Adam mati pada usia 930 tahun dan keturunannya juga menjadi sakit, tua, dan mati. Ini yang ditebus Yesus. Jadi Yesus itu mati karena dosanya. Yesus nah ini ajaran ini ajaran yang Ibu dapatkan dari Yesus sendiri langsung atau dari orang-orang yang Anda katakan sebagai Yohanes Pembaptis, Timotius, gimana tuh? Ini kan berdasarkan Alkitab. Nah sekarang kalau Ibu mengatakan berdasarkan Alkitab, tadi kan Ibu mengatakan ada kesaksian-kesaksian yang dituliskan oleh orang-orang yang mengumpulkan data-data yang ada pada masa itu. Nah, kalau Ibu membawa Yohanes, cerita Yohanes, bahwa Yohanes mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu, dan seterusnya. Yesus sendiri memerintahkan murid-muridnya berkurban dengan kurban Musa. Kok dia tiba-tiba dikabarkan dia korbankan nyawanya untuk manusia? Apakah Ibu tidak menemukan adanya kontradiksi di sana? Apa? Yesus belum menggenapi, tapi dia tahu kan tadi gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Terus Yesus ya, juga itu pernyataan orang yang disebut Yohanes. Kan gitu. Sementara Yesus sendiri memerintahkan muridnya berkurban dengan kurban hewan. Yang mana yang lebih valid, pernyataan Yesus atau pernyataan orang lain? Kan karena Yesus kan agamanya masih agamanya Musa. Tapi dia akan menggenapi. Berarti agama Ibu dengan agama Yesus beda? Kan yang disebut perjanjian baru itu dulu kan kurban-kurbannya domba. Ini di Ibrani. Nah, Yesus melakukan kurban itu juga kan, domba juga kan? Iya, tapi ada di Ibrani ini, ya, ini di Ibrani korban dan persembahan, kan itu ketika masuk ke dalam dunia, ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Itu di Ibrani. Jadi Ibrani ini surat siapa, Bu? Ibrani itu tulisan Paulus ya. Nah, sekarang Ibu lebih percaya Paulus daripada Yesus. Tapi kan Paulus menulis diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah. Bagaimana dengan pengakuannya bahwa dia menuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan? Kepada aku akan malu hukumku dalam hati menuliskan dalam alat bukti mereka. Ada pernyataan Paulus, Bu, aku menuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku ini menulis ya dengan dusta. Nah, itu kejujuran Paulus. Kadang-kadang ada ayat yang ini karena itu kadang-kadang menyindir orang-orang banyak itu. Gitu, menyindir. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan.
Ini menyindir siapa ini, Bu? Ini ada yang di 1 Korintus, di mana dengan kelicikanku, di 1 Korintus berapa ya? Itu menyindir orang-orang karena berperasaan begitu. Jadi kalau aku dengan segala kelicikanku, padahal Paulus itu udah berkorban harta segala untuk pelayanan gitu artinya. Iya, sekarang begini, oke lah, Ibu membela Paulus. Sekarang begini, serigala yang datang di zaman Yesus yang disebut antikristus itu siapa, Bu? Kan Yesus selalu minta murid-muridnya agar waspada. Waspada dan waspada dan waspada. Ketika Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, ada enggak yang mau diwaspadai di situ? Ada serigala berbulu domba kan. Kalau serigala berbulu domba itu maksudnya apa, Bu? Serigala berbulu domba artinya ada serigala yang menampakkan dirinya seperti domba. Enggak, Yesus kan mengutus para muridnya yang untuk mengabar pergi, mengabar, terus di ayat itu hati-hati serigala berbulu. Kalau mereka mengabar ke rumah-rumah, kalau mereka menerimanya, berilah salam. Kalau mereka menolak salam kalau mereka menolak salam kalian, kembaskanlah debunya gitu kan. Yesus memerintahkan begitu, mengabar. Terus tentang serigala berbulu domba, ya hati-hati, mungkin di perjalanan akan menemukan yang begitu gitu. Iya, siapa serigala berbulu domba ini? Karena Yesus seringkali menyebutnya ular bluda, keturunan ular bluda, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli kitab, ahli Taurat. Ini siapa ini kira-kira? Orang-orang munafik ya, orang yang. Iya, itu dia yang kita cari. Siapa ini orangnya, Bu? Mungkin orang-orang ahli Taurat. Sebut namaku aja, Bu. Mau sebut namaku coba. Iya, kan tadinya Yesus meminta murid-muridnya untuk berkurban. Ya. Kurbannya kurban Musa. Kok tiba-tiba ada pengajaran muncul dari ahli kitab mengajarkan kurban itu adalah manusia bernama Yesus? Apa namanya disebut perjanjian baru ya, jadi kita nggak perlu lagi itu dia yang menamai kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Siapa? Apa tujuannya dikatakan kitabnya orang sebagai perjanjian lama, sementara sampai hari ini kitabnya Bani Israel masih disebut sebagai perjanjian baru? Bagi Yahudi, Taurat itu adalah perjanjian baru. Coba lihat di dalam Yeremia 31 nomor 33. Kok tiba-tiba muncul agama di luar Yahudi yang kemudian menuding kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Apa tujuannya gitu, Bu? Coba kita tanya orang Yahudi, praktis Yudaism. Benarkah kitab kalian adalah perjanjian lama? Salah. Gak mungkin mereka mengatakan itu perjanjian lama. Ada apa kok katakan kitabku perjanjian lama? Di mana tertulis itu bahwa ini adalah perjanjian lama? Justru kalau kita lihat di dalam Yeremia 31, 32 sampai 33, perjanjian lama Tuhan kepada Bani Israel itu adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Perjanjian barunya adalah memberikan hukum Taurat kepada setiap Bani Israel. Jadi Torah itu adalah perjanjian baru. Terus Kristen muncul, menuding kitabnya Bani Israel yang adalah perjanjian baru Tuhan sebagai perjanjian lama. Ini ilmu dari mana? Sedangkan Yesus ketika datang memerintahkan untuk taat kepada perjanjian baru itu. Bahkan kalau ibu melihat seperti yang ibu bacakan Matius 8 nomor 4, sampai kepada kurban pun Yesus memerintahkan berkurban layaknya Musa. Itu perjanjian baru mereka Bani Israel. Bahkan ibu dengan gagahnya mengatakan, itu kan agama Yesus pada saat itu masih agama Musa. Nah sekarang agama Kristen apakah agama Yesus? Kan bukan. Sementara Yesus mengatakan, ibu, di dalam kitab Anda, jika kau percaya kepada aku,
kamu akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Yohanes 14 nomor 12. Berarti kalau Yesus agamanya agama Musa, kalau ibu percaya kepada Yesus, agama ibu juga harus agamanya Musa. Pondasi kuat berdirinya Kristen adalah Yesus mati, disalib, bangkit pada hari ketiga. Ajaran Yesus, tidak ada itu salib-saliban. Ajaran Yesus kurbankan hewan. Matius 8 nomor 4. Jadi ada kekuatan di luar pengajaran Yesus. Inilah yang dikatakan Yesus, waspada, waspada, waspada. Akan muncul penyesat yang akan membawa namaku. Jika ada orang yang berkata di gurun, yang berkata di bilik, ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percaya. Ini perintah dari Yesus. Jangan percaya ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, ibu mengatakan, Paulus menuliskan karena ilham. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang dimaksud Mesias. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Mesias. Siapa yang menuliskan itu? Paulus bersama dengan gengnya, Lukas. Kisah Para Rasul 9. Ketika berjalan ke padang gurun Damsyik. Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kenapa ibu percaya? Kalau di Islam, Bu, nggak ada itu pernah bertemu dengan Mesias. Rasulullah Muhammad SAW, ketika dia berjalan ke Madinah, dia bertemu dengan Mesias. Kemudian dia menuliskan, Mesias itu adalah Isa. Nggak ada itu, Bu. Tapi kalau di kitab Anda, di penjara, di Kiliki, dia mengatakan diilhami oleh Yesus. Berarti dia bertemu dengan Mesias. Nah, coba lihat para murtadin. Mimpi ketemu Mesias, mimpi didatangi Mesias, mimpi dijamah oleh Mesias. Padahal perintah Yesus jangan kau percaya. Terus kenapa mereka ini percaya ketika ada roh datang kepada mereka mengaku sebagai Mesias? Akhirnya mereka jadi murtad. Padahal perintah dalam kitabnya ibu, jangan kau percaya ketika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Pernah terakhir saya berdialog dengan seorang TKW. Dia di Arab. Sekarang ke posisi kalau tidak salah di Dubai. Dengan gagahnya dia mengatakan, Bang Suma, saya 7 hari 7 malam bermimpi didatangi oleh Yesus. Dan asal tahu Bang Suma, saya dengan Yesus itu 4 malam saya tidur berdua di tempat tidur yang sama, 2 malam dia tidur di lantai, pada hari ke-5 dan ke-6, malamnya dia bawa kasurku pergi. Itu murtadin loh, Bu. Ngaku tidur bersama dengan Yesus. Padahal perintah Yesus, jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Karena apa? Di dalam kitab Anda, iblis pun bisa menjelma seperti malaikat Tuhan gitu. Ya, ini sih dasarnya hanya untuk sebagai bahan ke ibu. Yang pada intinya gini, Bu. Kami umat Islam, ketika Yesus itu benar-benar Tuhan menurut agama Kristen, kami umat Islam akan tetap melenggang masuk ke dalam surga. Misalnya nih, Yesus betul Tuhan, misalnya. Begitu kami dihakimi, kamu masuk neraka, Bang Suma. Apa masalahnya? Kamu tidak menyembahku. Kutanyalah si Yesus, sejak kapan kau mengajarkan menyembah dirimu? Kapan itu? Bahkan kulihat di kitab yang mengatasnamakan dirimu, bahwa yang masuk ke dalam surga itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhannya Abraham. Nah, sekarang kehendak Tuhannya Abraham itu adalah mendudukkan dirinya sebagai satu-satunya pencipta, dan utusannya termasuk dirimu. Kau ngaku utusan kan? Iya memang. Nah, saya mendudukkan kau sebagai utusan. Salah enggak saya? Malah kau katakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka yang percaya dan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Aku mengenal Tuhanmu Allah, satu-satunya Tuhan, dan mengenalmu sebagai utusan Allah. Salah enggak saya Yesus? Tidak. Lalu saya mau kau penjarakan di neraka. Katanya kau kasih. Buktikan dong. Akhirnya saya melenggang ke surga. Nah, kalau dia bukan Tuhan, lebih secepat kilat lagi saya masuk ke surga, Bu. Karena memang betul-betul dia nabi, dia rasul, dia utusan Tuhan, dan itu iman Islam. Sebaliknya, bagaimana dengan ibu? Kalau Yesus adalah seorang Tuhan, misalnya,
ibu tetap aja tidak masuk surga. Kenapa? Karena perintahnya mengimani dirinya, mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi ibu mengenalnya sebagai Tuhan. Ibu kena di situ. Kalau dia Tuhan. SSY tapi faktanya, sabar Bu. Nah, apalagi ibu, oke. Nah, kemudian kalau ibu mengatakan Yesus itu utusan, ya kan? Apakah ibu kemudian melenggang masuk ke surga? Tetap saja tidak. Kok bisa? Iya. Karena perintahku, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Sementara ahli kitab itu, ahli Taurat itu, hidupnya penuh dengan syariat. Ibadahnya ada aturannya. Mereka sebelum masuk ke rumah ibadah, mereka wudhu. Dalam ibadah mereka sujud, mereka bersyahadat, mereka berpuasa, mereka punya syariat, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dan mendudukkan aku sebagai utusan. Yang kedua, aku pernah mengajarkan kepadamu, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Pertanyaan saya kepada Anda, misalnya Yesus bertanya, ya, ajaran yang belum saya ajarkan kepada Bani Israel, yang kamu lakukan sekarang ini apa? Kasih. Oh, kasih itu udah lama. Kasih itu sudah diajarkan dari sejak Abraham, dari sejak Musa. Apa buktinya? Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 28 nomor 1. Yehezkiel 18 nomor 9. Semua itu ajaran kasih. Jika kau kasih terhadapku, maka kau akan tetap hidup dengan setia menjalankan perintah, aturan, dan ketetapanku. Itu kasih. Udah itu kasih. Kasih itu udah lama. Udah pernah kuajarkan. Matius 5 nomor 19 itu kasih. Jika engkau mengamalkan, tidak menghilangkan hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati kerajaan surga yang paling tertinggi. Kalau mengajarkan. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada Yesus, kasih kepada sama manusia adalah mengajak mereka untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang perintah Tuhan apa mana yang kamu lakukan yang belum kuajarkan? Hukum-hukum mana yang belum kuajarkan, yang kukatakan kepada Bani Israel? Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, sekarang antara masa Israel, masa saya datang dengan masamu 2000 tahun. Apa hukum-hukum dan keadilan yang belum kuajarkan kepada Bani Israel yang kamu amalkan sekarang? Pasti ibu bingung. Kira-kira apa? Yang belum diajarkan Yesus, yang sekarang Anda amalkan. Karena katanya masih banyak yang ingin aku ajarkan. Tapi kamu belum sanggup. Nanti ketika ia datang, yaitu penolong lain itu, dialah yang mengajarkan segala sesuatunya itu. Nah, sekarang kalau ditanya ke ibu nih, sebagai saksi Yehova, apa kira-kira yang belum diajarkan Yesus pada masa ia datang kepada Bani Israel, yang sekarang Anda amalkan? Kasih sudah diajarkan. Apalagi? Penyayang kepada sama manusia. Yesus sudah ajarkan itu, penyayang. Tidak menyembah kepada ilah lain. Yesus sudah ajarkan itu. Apalagi? Ibadah hari Sabat. Yesus juga sudah ajarkan itu. Yang kita cari ini yang belum aku ajarkan. Karena pada masa itu manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Apa itu? Syariat-syariatnya belum lengkap. Nah, ini. Makanya di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hukum-hukum yang belum diajarkan oleh Yesus adalah syariat-syariat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenyataannya adalah Kristen berdiri di atas sebuah konsep di mana syariat itu tidak dibutuhkan. Roma 7 nomor 6. Efesus 2 nomor 15. Apalagi? Galatia 5 nomor 1. Galatia 3 nomor 13. Hukum Tuhan itu adalah kutukan. Dan tidak ada orang selamat karena mentaati hukum Tuhan. Itu yang dijadikan fondasi oleh Kristen hari ini. Jadi bagaimana mungkin kemudian mau masuk ke surga?
hidupnya bukan lebih baik dari ahli Taurat, malah lebih hancur dari ahli Taurat. Tuhan mengatakan di dalam konsep Taurat, Ulangan 27 nomor 26. Jika engkau terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Nah sekarang, jangankan menepati hukum Taurat dengan perbuatan, hukum Tauratnya saja sudah dibatalkan oleh Kristen. Jadi bagaimana mungkin mereka hidup menempati Taurat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka satu-satunya solusi adalah carilah agama yang samawi, yang tauhid sama ajaran para nabi, yang hukum-hukumnya belum pernah diajarkan oleh Yesus. Itu, Bu. Karena seorang penolong yang datang, yang akan mengajarkan segala aspek hukum-hukum itu sama seperti Musa. Sekarang silakan Ibu berpikir, apakah betul agama atau ajaran yang belum pernah diajarkan oleh Yesus karena belum sanggup orang pada masa itu menanggungnya adalah ajaran-ajaran Paulus, ada ajaran-ajaran Lukas, ajaran Markus dan seterusnya. Apakah itu? Tunjukkan satu ajaran dari penulis-penulis kitab kanonik yang belum diajarkan oleh Yesus, yang karena orang itu belum sanggup untuk menanggungnya pada masa itu. Ya menurut Ibu mau yang SSJ ya disambung oleh Paulus dan para pendiri-pendiri SSJ itu yang nyambung. Apa itu, Bang? Kira-kira tunjukkan satu buat saya. Kira-kira apa yang belum sanggup ditanggung oleh Bani Israel pada masa itu? Bani Israel berpuasa juga ya mereka. Puasa mereka juga puasa. Sholat mungkin ya. Sholat juga mereka sholat. Sehari 3 kali puasa. Terus mereka juga sama. Iya, berarti sama. Berarti sama aja kan, Bu? Ya nggak sama itu, Bang, cuma ya pergi gereja hari Minggu itu yang belum pernah diajarkan itu. Ya, tapi tunggu dulu, sabar. Sabar. Apa sih korelasinya karena mereka belum sanggup? Masa ke gereja nggak sanggup? Orang ke sinagoge aja mereka rutin kok. Bahkan ke sinagoge mereka berkurban. Masa ke gereja cuma nyanyi-nyanyi aja nggak sanggup? Nggak relevan, Bang Handi. Kepental itu. Apa dong? Apalagi Bu Momai, apalagi? Gue udah bantu satu nih. Yang nggak pernah dilakukan oleh Yesus. Bukan nggak pernah. Tidak sanggup. Tidak sanggup. Dilakukan oleh Bani Israel kala itu. Iya, betul. Oke, saya kira begitu, Bang Handi. Ini PR kita bersama. Bentar dulu, Bang, cuma ini ada Pak Antoni kan? Oh iya. Ya. Aduh, tampias yuk. Kalau kesaksian Yohanes itu ialah ini karena kasihnya Allah kepada manusia, maka dia menganugerahkan anaknya agar manusia dapat hidup kekal. Itu kesaksian Yohanes ya. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Oke, baik. Sekarang gini, Bu. Saya menghargai pendapat Ibu karena itu adalah iman. Iman itu nggak boleh tersentuh atau diganggu-gugat. Tapi pola pikir kita kemudian adalah bagaimana agar Tuhan melihat kita itu menggunakan akal budi dalam beriman. Ibu mengatakan kesaksian Yohanes. Pertanyaan saya, ada tidak kesaksian Yesus yang lebih hebat daripada kesaksian Yohanes? Yohanes itu menyaksikan tentang siapa Yesus ya. Kalau Yesus itu tidak ada kesaksian Yesus tentang dirinya juga ada. Nah, sekarang lebih penting mana menurut Yesus, kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus dibaca ya sebentar. Berarti kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian Yohanes, betul, Bu? Tapi kalau kesaksian diri sendiri itu tidak berlaku, harus orang lain kalau yang namanya jadi saksi ya. Oh, berarti Ibu nggak percaya kesaksian Yesus? Yohanes 5 nomor 36, Bu, tolong dibuka, dibacain. Dibantah saya ya, Bu ya, dibantah, jangan diikutin, dibantah sekuat mungkin. Silakan. Yohanes 5
Nomor 36. 36. Kelamaan Ibu, saya bacain. Kelamaan Bu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan ke Bapak kepadaku dan seterusnya. Dilengkapi Bang Handi, dilengkapi bacanya. Diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku. Nah, kesaksian Yesus itu apa di situ, Bu? Yang lebih penting dari Yohanes. Ya, Bapak yang mengutus aku. Berarti aku adalah utusan. Berarti dia adalah utusan. Ya, berarti dia adalah utusan Bapak. Nah, Ibu percaya nggak sebagai utusan masih banyak hal yang ingin diajarkan, tapi murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya. Percaya nggak? Oh, percaya saja. Oke, Ibu percaya. Nah, sekarang Ibu menjadi saksi Yehova, ajaran mana yang Anda gunakan? Ya, ajaran Yesus. Murid-muridnya. Yesus. Berarti Ibu masih standar ajaran Yesus. Sementara yang dimaksud Yesus masih ada ajaran di luar Yesus yang belum diajarkan. Siapa yang bakal mengajarkan itu? Itu di ayat mana? Ada yang ajaran yang diajarkan? Kan dikatakan masih banyak ajaran, masih banyak. Itu di Yohanes, Bu. Bang Handi. Masih banyak yang ingin aku ajarkan gitu. Tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16, 12 sampai 15. Yohanes 16, 12 sampai 15. Sampai 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan seterusnya. Nah, kebenaran apa yang dimaksud? Kebenaran itu firman Tuhan ya? Iya pasti, Bu. Sementara yang Ibu katakan tadi, ya itu hanya karya tulis, bukan firman Tuhan. Sebentar air datang. Silakan, Bu. Yohanes 16, Bu. Yohanes 16, nomor 12 sampai 15. Mantap, Bang Handi. Ya kalau kayak gini-gini kan udah biasa ya, lah. Bang. Ya, udah biasa. Netizen juga udah pada hafal semua. Udah hafal semua. Makanya tadi di awal saya mengatakan di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, orang-orang ini akan berselisih tentang beliau. Wa innal ladzina ikhtalafu. Gitu. Tentang siapa? Fihi, tentang Isa. Hadir, ada. Sambil ngurus air ini. Jam 12 tentang air. Hujan, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Gimana, Bu? Udah, Bu, udah dibaca, Bu, Yohanes 16, 12, 15. Belum lagi yang lain itu bahwa baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Hampir sama ya itu ya, Bang Juma ya? Iya, itu diawali dari Yohanes 14 itu, Bang. Beliau minta dulu ke Bapa, ke Tuhannya. Jadi berkesinambungan ini data yang kita baca ya. Iya. Sambil menunggu Ibu Momi, Pak Antoni, selamat siang. Selamat siang, Pak Andi. Ya, gimana kabar, Bang?
Baik. Andi gimana? Ini siapa sih? Kok nggak berubah? Saya, Bang Andi. Ayo, orang saja. Masih Antoni ada tadi mana? Ya, selamat siang. Ya. Semangat siang. Semangat siang. Kurus semangat. Ya. Pak Antoni di kota mana, Bang? Kota Bandung. Oh, di Bandung. Bandung Tei. Bandung Tea. Kumaha Damang? Saya. Masya Allah. Ya, lanjut Bang. Tenau-naun kita baca apa aja pagi-pagi ini. Pagi siang. Matur nuhun. Ya, siapa tahu Pak Antoni mau membantu Ibu Momoy, misalnya tadi pernyataan dan pertanyaan Bang Juma itu, ya apa saja sih ajaran mana yang nggak sanggup diterima waktu itu oleh Yudaisme atau kaumnya Yesus, sehingga Yesus tidak sanggup memberikan semuanya gitu loh. Kira mudah-mudahan Pak Antoni ngerti. Silakan Pak Antoni. Oke, terima kasih. Memang paparan Ibu itu bagus. Memang dari dulu, dari zaman Yesus sampai zaman sekarang, Yesus tidak berterima di dunia. Tidak berterima. Makanya Yesus sebenarnya berat ya memberitakan kepada murid-muridnya. Tetapi itulah jalan kehidupan. Jalan kehidupan supaya masuk surga. Karena tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus sendiri. Dan tadi saya dengarkan apa saja ya bahwa Yesus bersaksi bahwa dia adalah kurban. Memang pada zaman dulu ya, zaman Musa masih melakukan korban-korban penghapusan dosa melalui domba-domba. Tetapi yang berdosa manusia, kenapa domba tercucur darahnya? Sedangkan Semboyan mengatakan upah dosa adalah maut, kematian. Jadi kalau didefinisikan, kalau semua berdosa, semua manusia mati. Jadi Tuhan tidak mau seperti itu ciptaannya, karena Tuhan mengatakan bahwa manusia itu serupa gambar dan rupanya. Jadi makanya dia datang seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti mempunyai hidup kekal. Nah, sedikit tadi saya dengar, apakah percaya kepada perkataan Rasul Paulus atau Yesus? Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, itu semuanya sudah dituntun oleh Rohul Kudus. Berfokus untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun bagaimana si Saulus, sebelum dia bertobat namanya Saulus. Tapi setelah dipanggil Tuhan, dia namanya Rasul Paulus. Memang sebelum dia mengenal Tuhan, kejamnya begitu kasar. Ada orang yang mengikut Yesus, dipukulnya, dibunuhnya. Tetapi setelah Yesus memanggil dia dengan sinar cahaya yang mulia, dia buta 3 hari, dan dia mengatakan akan bertobat. Aku akan mengikut engkau. Jadi Rasul Paulus itu bertobat, dan kata-katanya sebelum bertobat ada juga di dalam Alkitab, dan sesudah bertobat juga ada di dalam Alkitab. Jadi dia menyesal. Tapi kalau dibandingkan, memang lebih banyak dia bunuh orang daripada dia menarik jiwa. Nah, kira-kira gitu. Jadi semua nabi-nabi sebelum Yesus itu diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka supaya menyampaikan kepada umat-umatnya.
dan pada rasul-rasulnya itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama di dunia selama 3 tahun setengah, mengajarkan Injil kepada mereka, dan mereka diperbekali, pergilah ke Samaria, ke Judea, dan ke ujung bumi, dan aku akan menyertaimu. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan rohnya yang tidak terbatas itu kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya mengabarkan Injil sampai sekarang ini. Jadi itu bantuan saya dari yang membantu ibu itu. Terima kasih. Kalau ada sanggahan. Baik. Oke, saya menghargai pendapat saudara Antonio. Di dalam Yohanes 8:44, amanat Yesus kepada murid-muridnya dan penekanan Yesus kemudian, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa yang dimaksud ya oleh Yesus di sini yang melakukan kemudian pembunuhan terhadap manusia di sejak awal karirnya? Yohanes 8 ayat berapa? Nomor 44, Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini siapa ini, Pak? Saya baca dulu ya. Iya. Nah, oke. Maksud ayat ini bahwa banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, orang yang tidak mengerti. Sampai sekarang banyak orang yang tidak mengerti. Bahkan di dalam dirinya itu teka-teki. Karena tidak diurapi oleh Roh Kudus. Barang siapa yang diurapi oleh Roh Kudus, semua ayat ini pasti mengerti. Jadi tujuannya di situ, ketika sebelum kita baca ayat 44, ada ayat 43 mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi bagi orang-orang yang tidak dapat menangkap firman-Nya, itulah yang dikatakan iblislah bapaknya. Bagi orang yang mengerti firman Allah, Allah lah bapaknya. Jadi banyak orang yang tidak mengerti, sampai sekarang tidak mengerti akan firman Allah ini. Jadi kalau kita mengerti dan kita menghidupkan dan kita menuruti segala perintahnya, Allah Bapa lah Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Allah ini, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita tidak mengerti, iblislah bapaknya dia itu. Itu maksudnya ayat ini, Pak. Ya. Nah, siapa oknum ini? Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Memang iblis kan pembunuh manusia dari awal. Bahkan sampai sekarang target dia, karena neraka diciptakan Tuhan untuk iblis, untuk setan, gondrowo dan lain-lain sebagainya. Tapi iblis tidak mau sendiri ke dalam neraka. Makanya dia rekrut manusia itu, ciptaan Tuhan itu. Jadi dia rekrut bagaimana caranya menggoda supaya bersama-sama saya di neraka. Jadi dia berontak kepada Tuhan. Di sorga memberontak, sampai di dunia memberontak, sampai akhir zaman. Kalau memang kita tidak mengerti dan tidak paham tentang firman Allah, bisa kita tergoda, bisa kita hancur, bisa kita masuk neraka. Jadi itulah tujuan Yesus. Jadi iblis pernah membunuh, Pak? Membunuh manusia? Iya, itulah semboyan iblis. Banyak iblis membunuh. Yang kerasukan setan, yang kerasukan iblis, banyak membunuh.
Ya, mungkin ada data atau ada narasi yang Bapak bisa bangun, misalnya dia mati karena dibunuh oleh iblis. Di mana itu Pak tertulis? Dengan kata lain memang tidak ada, tetapi kalau kita meninjau, kalau kita meninjau kepada Ayub, ya Ayub, ketika iblis berjalan-jalan, Ayub dibunuh. Ayub, dengar dulu. Ketika iblis berjalan-jalan, datang Tuhan mengatakan, dari mana engkau? Saya berjalan-jalan melihat hambamu Ayub. Oh, apakah sanggup kamu menggoda dia? Coba, aku coba dulu, saya goda dia, kata iblis kepada Tuhan. Digoda atau dibunuh, Bang? Silakan, tunggu dulu. Silakan, goda dia semampu kamu, katanya. Tetapi jangan lindungi dia, jangan berikan kepadanya kuasa. Dengan kekuasaan manusianya bisa saya coba, kata iblis. Oke, silakan. Dengan imannya Ayub bertahan. Yang dibunuh karena pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Siapa yang dibunuh? Belum beres. Ketika dicobai, dia, anak-anaknya semua mati. Siapa yang mematikan itu? Iblis. Supaya gugur imannya. Supaya gugur imannya. Ternyata sampai mati anak-anaknya, sampai mati ternak-ternaknya, mati semua. Bahkan dia bisul-bisulan, tetap dia bertahan imannya. Akhirnya iblis itu mundur. Jadi definisinya di situ bahwa anak-anaknya yang dibunuh oleh iblis. Dalilnya ada nggak, Pak? Nah, kan mati anak-anaknya semua. Ya, mati itu karena diuji oleh Allah. Ya, diuji. Iya, tapi bukan karena iblis membunuh anaknya. Jadi siapa yang membunuh? Coba. Ya Allah SWT lah yang membunuh. Masa dibunuh Tuhan? Jadi berarti kerjasama Tuhan dengan iblis gitu? Loh kok bisa? Bapak nggak pernah. Bapak nggak pernah membaca di dalam kitab Bapak, Tuhan membuat sebuah, mendirikan sebuah mesbah untuk pembantaian anak-anak. Dirikanlah mesbah untuk membantai, membunuh anak-anak. Ada kan di dalam kitab Anda itu? Ya, jadi kalau Anda membawa daripada data tentang Ayub ini terkait dengan Yohanes 8 nomor 44, itu tidak kena. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 44. Nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan di dalam penjara. Ini siapa ini, Pak? Ini Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Rasul Paulus. Baik. 1 Korintus 15 nomor 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dan dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Nah sekarang kalau Anda mengatakan itu karena dia belum bertaubat, benar enggak kalau dia adalah pembunuh manusia sejak semula? Nah, inilah sebelum dia bertobat, dia adalah pembunuh. Dan setelah dia bertobat, dia bersaksi bahwa aku tidak mungkin saya jadi rasul. Saya tidak mungkin ini karena sudah banyak orang saya bunuh. Tapi bagi Tuhan itu insaf itu yang penting. Ya, asal bertobat, asal mau meninggalkan kejahatan itu, datang kepada Tuhan, pasti Tuhan terima. Sebesar apapun dosamu, merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Tuhan katakan sebelum Paulus bertobat, apakah dia menuhankan manusia? Sebelum Paulus bertobat, dia adalah ahli Taurat, dia murid Gamaliel. Nah, sekarang setelah dia Anda katakan bertobat, apakah dia mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang diajarkan di Torah, atau justru mengajarkan hal yang lebih ekstrim daripada itu?
Katanya bertobat, tapi kok ajarannya justru mengajak nyembah kepada Yesus? Iya, setelah dia dihajar atau dikasih pelajaran bagi dia, yaitu melihat sinar yang begitu besar mulianya, sampai dia buta, dan dia bertobat. Apa yang dia lihat di situ, Bang? Kan dia tanya, siapakah engkau? Aku adalah orang-orang yang kau aniaya itu. Kata Tuhan Yesus Kristus. Berarti yang dilihat itu Mesias? Iya, Mesias itu Yesus. Nah, murid-murid Yesus ketika dia diinformasikan kepada mereka, jangan kau percaya ketika ada yang berkata ada Mesias di sini, murid-muridnya percaya nggak kalau Paulus bertemu dengan Mesias di padang gurun? Itu maksudnya itu adalah Mesias palsu. Ya, sama dengan itu dikatakan bahwa singa berbulu domba, pura-pura baik, pura-pura memberikan tumpangan, memberikan dana, memberikan ini, tahu-tahu ujung-ujungnya mengajarkan yang sesat. Itu maksudnya itu, ya. Jadi banyak orang, ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, itulah yang ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Jangan sampai kamu terinabobo, jangan sampai kamu. Nah, bagaimana kalau itu adalah Paulus? Apa? Bagaimana kalau itu adalah Paulus? Kan udah aku bilang sebelum bertobat si Paulus memang jahat Saulus, membunuh orang-orang, pengikut Tuhan. Nah, iya. Artinya gini loh, Bang. Artinya pertama, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Masuk nggak dia di situ? Maksudnya masuk gimana maksudnya? Penyesat itu tidak, yang dikatakan. Tidak masuk. Kenapa? Ya. Karena dia sudah bertobat dan dia sebelum bertobat, bahkan setelah dia belum berbicara mengenai tobat dulu. Kita belum berbicara mengenai tobat dulu. Setelah dia bertobat, bahkan 7 jemaat yang dibangunnya. Tunggu. 7 jemaat. Jemaat Smyrna, Laodikia, dan lain-lain. Ada 7 kita belum berbicara mengenai tobat. Nah, terus nanti kita telaah itu. Benarkah dia bertobat atau dia pura-pura? Nah, sekarang begini. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Paulus masuk nggak dalam kategori itu? Sebelum dia bertobat, masuk. Oke, masuk. Nah, sekarang gini. Tapi setelah bertobat, dia tidak masuk lagi. Iya, itu Anda katakan karena Anda pengikutnya. Itu Anda katakan karena Anda pengikutnya. Anda adalah penyembah Paulus. Itu. Saya nggak menyembah Paulus. Kalau Anda tidak menyembah Paulus, Anda tidak mengikuti ajarannya. Ajaran itu ajaran Tuhan semua. Kan udah aku bilang. Ajaran Tuhan. Nah, ini dia, Pak. Ini dia yang perlu diperhatikan. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus ini jadi bapak nggak bagi orang Kristen? Bagi sidang mereka. Enggak. Boleh aja kita bilang bapak, bapak. Oke, berarti Paulus itu adalah bapak bagi Kristen kan? Yang dibangun 7 jemaat itu, mereka sebut itu bapak. Oke. Apa salahnya? Jangankan Paulus, orang lebih tua dari kita juga kita sebut bapak. Oke. Nah, Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada bapak di sini yang dinobatkan sebagai iblis oleh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Paulus mengawali karirnya dengan membunuh? Anda katakan iya. Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 mengaku bapak. Anda mengatakan iya. Betul, Pak? Sebelum bertobat memang dia jahat. Iya, kan sudah dikatakan bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dia start dari karirnya dengan cara membunuh, kan gitu. Betul? Memulai karirnya sebelum bertobat. Kalau memulai karirnya sesudah bertobat, itulah menarik jiwa-jiwa. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Paulus membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Kemudian menurut Bapak dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, kalau betul-betul dia bertaubat, dia menjadi penganut Taurat
atau justru menjadi orang yang membantah Taurat setelah bertobat? Dia dua-duanya. Maksudnya? Membawakan hukum Taurat. Membawakan hukum Taurat gimana, Pak? Iya. Sementara dikatakan Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Nah, inilah yang di perjanjian baru itu, kalau kita mengikuti perjanjian lama, yaitu kurban-kurban penghapus dosa, kalau kita masih berfokus ke sana, tidak berbalik kepada Tuhan Yesus yang sebagai korban, percuma Yesus mati di kayu salib. Percuma Yesus mati di kayu salib. Tetapi datanglah Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk penghapusan dosa, barulah sempurna semuanya. Karena di dalam hukum Musa, manusia tidak akan bisa melakukan 100% hukum kata itu. Siapa? Akan bisa. Kata siapa, Pak? Ya kata saya. Nah, mana lebih penting, perkataan Bapak atau perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Ulangan 28 nomor 1, Pak? Nah, coba baca, biar kita mengerti kan? Iya, kita belajar sama-sama. Iya. Silakan. Ulangan berapa itu? 28 nomor 1. Silakan, Pak. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus masalahnya di sini apa? Perintah-perintah Tuhan yang dimaksud di sini yang mana, Pak? Surat-surat Paulus? Semua firman Allah ini. Termasuk surat Paulus? Termasuk. Yakin, Pak? Yakin. Oh, jadi Yakin. pada saat Musa bercerita kepada Bani Israel, surat Paulus ini sudah ada? Belum. Terus kenapa Anda mengatakan termasuk surat Paulus? Lah, kan Bapak yang nanya, termasuk ini, termasuk, iya termasuk, tapi Paulus belum muncul pada waktu itu. Zaman Musa. Gimana ceritanya Anda mengatakan termasuk surat Paulus sementara Paulus belum ada? Maksudnya termasuk surat Paulus, maksudnya apa? Maksudnya tujuannya apa? Ini kan gini loh, Pak. Jika engkau baik saja mendengarkan suara Tuhan ilahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa menyampaikan perintah Tuhan pada saat itu, apakah termasuk surat-surat Paulus? Oke. Maksudnya di situ, ukuran iman pada zaman itu adalah ukuran perbuatan. Ya, terus? Ukuran perbuatan. Tetapi di dalam perjanjian baru, orang tidak mengukur perbuatan, tetapi iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Dengar dulu. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan segala perintahnya. Kalau orang yang sudah beriman kepada Yesus, pasti berbuat baik. Pasti melakukan yang benar. Tapi kalau dia beriman kepada Yesus tetapi tidak melakukan yang benar, itu juga tidak benar di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi menurut Anda yang dikatakan benar itu adalah mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan, gitu? Iya. Oh, jadi kalau melanggar perintah Tuhan itu dikatakan orang benar? Melanggar peraturan
Gimana Pak? Cek, 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 cek cok, cek cok, Bang Handi. Tahu Pak Antonius, kok hilang suaranya? Ya. Ya, hilang suaranya tadi. Lanjut. Oh gitu. Iya, gimana Bapak mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu adalah orang benar? Kayak mana ceritanya Bapak? Anda menggantikan posisi Paulus kayaknya ini. Maksudnya orang yang menuruti perintah Allah itu orang yang benar. Nah, sekarang perintah Allahnya itu harus dilakukan dengan perbuatan, Pak. Iya, bukan gini, bukan didahulukan perbuatan. Ya, banyak orang berbuat baik tapi tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sama dengan bohong. Dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan surga. Tapi kalau kita benar, harus beriman kepada Yesus, baru melakukan perintahnya. Lah, kata Tuhan Yesus, jika engkau sayang kepadaku, turutlah segala perintahku. Nah, perintah Yesus ada nggak untuk meninggalkan hukum Taurat? Tidak ada. Berarti orang yang mengikuti Yesus harus mempraktekkan hukum Taurat. Orang yang mengikuti Yesus harus melakukan firman Allah. Taurat atau bukan? Salah satunya. Nah, kalau salah satunya berarti manusia harus hidup dengan perbuatan kan? Bukan cuma iman kan? Udah saya bilang tadi, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus berbuat, melakukan perintah Allah. Tetapi kalau menuruti perintah Allah, tidak beriman kepada Yesus sama dengan bohong. Ya, nah sekarang begini Pak. Sekarang kalau kita melakukan perintah Allah dan beriman kepada Yesus, dapat dunia dan dapat surga. Itu maksudnya. Betul, itu betul. Perintah Tuhan harus dilakukan dan beriman kepada Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai juru selamat. Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai juru selamat. Iya, sebagai juru selamat dia mengajarkan dirinya disembah atau menyembah Tuhannya. Tanpa dia katakan, aku presiden, orang sudah tahu bahwa dia Tuhan. Nah, kalau saya balik Pak, tanpa dikatakan bahwa dia adalah manusia, tetap saja dia manusia, salah nggak? Salah kalau dia tetap manusia. Kan dia mati bukan dan manusia. Bangkit. Dia bangkit kan, dia mati bangkit kembali kepada Lazarus juga bangkit, Pak. Nah, Lazarus juga bangkit, Elia juga bangkit. Iya, benar. Tetapi tidak mengampun dosa mereka. Tidak mengampuni dosa seluruh dunia. Yesus kan mengampuni dosa seluruh dunia. Yesus itu mengampuni seluruh dosa di dunia itu perintah Tuhan atau perintah dirinya sendiri? Tuhan. Oh, Tuhan. Berarti Yesus hanya perantara. Dia menjelma menjadi manusia. Waduh, kalau menjelma itu Pak ajaran paganisme, Pak. Kalau menjelma itu ajaran politeisme. Mau ajaran siapa, itulah keyakinan kami. Oh ya, saya menghargai. Saya nggak mengatakan bahwa itu bukan keyakinan Bapak. Mau ajaran siapa, yang saya katakan ajaran yang kami terima dari doktrin. Ya. Oke, berarti bertentangan dengan ajaran Yesus kan? Kenapa bertentangan? Ada nggak Yesus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia? Iya, kan udah dikatakan bahwa di dalam Lukas 1 ayat 21 itu, maka dia menjadi manusia, lahir menjadi manusia. Siapa yang lahir menjadi manusia ini? Yesus. Yesus ini siapa menurut Yesus? Yesus ini menurut Yesus. Gimana sih maksudnya? Kan Yesus lebih tahu tentang dirinya, Pak, daripada kita. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu bahwa aku adalah Tuhan? Yohanes berapa ini? Yohanes kalau nggak salah 4 ayat. Yohanes 10. 13. Ya, ayat 13 ayat nomor 13. Nah, 13 ya. Apa yang ditorehkan di sana? Aku adalah guru dan Tuhan. Ini dia sudah katakan itu. Berarti Tuhan di sini maksudnya maha mendengar. Nah, maha mendengar gini.
Secara kemanusiaan, dengar dulu. Secara kemanusiaannya dia terbatas, tetapi secara ketuhanannya dia tidak terbatas. Di dalam dirinya itu ada dua kata, Tuhan Yesus. Berarti ada Tuhannya, ada Yesusnya. Ada manusianya, ada Allahnya. Nah, gitu. Jadi sekarang yang itu maha kuasa. Oke. Tidak terbatas. Oke, sekarang yang mengutus Yesus itu ada sisi kemanusiaan pada dirinya enggak? Ada. Siapa tuh? Pada Yesus. Oh, Yesus. Berarti Maria yang manusia ini melahirkan pencipta langit dan bumi. Mau itu kamu katakan terserah. Ya? Bukan ini secara logika, Pak. Kan perintah Yesus itu harus mengasihi Tuhan dengan akal budi, ya kan gitu? Iya. Nah, sekarang benarkah pencipta langit dan bumi ini pernah dilahirkan oleh manusia? Nah, udah saya bilang tadi, di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, ada Yesus. Tuhannya itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Ya. Jadi Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun dia tapi faktanya dia terbatas. Hah, maksudnya apa sih? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Secara kemanusiaannya tidak bisa dia berbuat apa-apa. Dia berarti bergantung apa yang disarankan oleh Allah Bapa kepadanya. Berarti terbatas kan? Kemanusiaannya terbatas, ketuhanannya tidak terbatas. Nggak ada istilah kemanusiaannya karena dia sendiri yang menjadi manusia, berarti dia terbatas. Manusianya terbatas. Nah, jangan bilang gitu. Kenapa? Yang manusia ini Tuhan atau bukan? Di dalam udah saya bilang ada dua kata. Apa sebuah arti nama? Yang saya tanya manusia namanya ini Tuhan Yesus. Ada Tuhannya, ada Yesusnya, gitu. Iya, yang saya katakan kepada Bapak, manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Namanya Tuhan Yesus. Iya, maksudnya yang manusia yang makan ini ikan goreng ini Tuhan atau bukan? Manusianya. Berarti dia terbatas. Manusianya terbatas. Nah, berarti Tuhan Anda punya batas. Ketuhanannya tidak terbatas. Loh, buktinya dia nggak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tapi roh manusia adalah roh ciptaan. Roh Allah adalah roh pencipta. Ya. Ketika manusia lahir, sudah punya roh apa belum? Sudah. Nah, roh Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Roh manusia terbatas. Dan roh juga ketika Anda bermimpi, jalan ke sana, jalan ke sini, itu adalah roh Anda. Jadi demikian juga, waktu dilahirkan manusianya, roh Allah ada enggak kosong di sorga, enggak kosong di bumi. Iya, enggak masalah. Yang dianut di dalam dirinya adalah roh Allah. Enggak masalah, Pak. Yang saya maksud ini Yesusnya, terbatas enggak Yesus? Manusia terbatas Yesusnya. Nah, apakah Tuhan terbatas? Tidak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kata siapa? Lah, tadi Bapak katakan Yesus Tuhan. Terbatas enggak Tuhan? Tidak. Yang mana yang benar ini, Pak? Kan udah saya bilang, di dalam diri Yesus itu ada dua oknum. Roh Allah dan manusia. Manusianya terbatas. Nah, dan yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Berarti Tuhan Anda terbatas. Kenapa terbatas? Nah, kan Yesus terbatas, Pak. Terbatas pun dia pada waktu target untuk penghapusan dosa. Terbatas. Targetnya itu penghapusan dosa. Misi dan visinya penghapusan dosa. Dia terbatas. Selesai dia 3 hari 3 malam di perut bumi, dia kembali kepada keilahiannya dan dia tidak selama 40 hari dia menunjukkan dirinya bahwa dia sudah bangkit, dan setelah 40 hari dia naik ke surga dan dia mengutus rohnya ke bumi yang tidak terbatas itu. Kalau misalnya dia pakai
Dia pakai kalau misalnya dia pakai ketuhanannya di dalam program pengampunan dosa, tidak akan tercapai. Soalnya Tuhan tidak pernah bisa dibunuh. Berarti tidak Tuhan Anda pernah terbatas. Tuhan. Ya. Berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Tidak. Tuhan tidak terbatas. Yesusnya terbatas. Iya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Iya, berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Yesusnya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Oke, Yesus, Yesusnya terbatas, tapi Tuhannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Di dalam Yesus ini Tuhan. Ada ketuhanannya. Ya, Yesus ini Tuhan. Allah. Ya, Yesus ini Tuhan. Tuhan Yesus. Berarti dia pernah terbatas. Manusianya terbatas. Yang manusia ini, siapa ini yang manusia ini? Tuhan. Anda jadi bilang Yesus. Nah, yang terbatas ini kan kemanusiaan. Iya, kemanusiaannya. Nah, kemanusiaan ini kan Tuhan itu sendiri. Kan udah saya bilang. Allah itu adalah roh. Kemanusiaannya Yesus itu Tuhan itu sendiri atau bukan? Namanya manusia, kemanusiaannya. Iya, yang menjadi manusia ini ketuhanan yang menjadi manusia atau bukan? Aduh, gimana ya? Iya, Anda bingung pastinya. Tidak bingung. Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Iya, yang saya tanya unsur kemanusiaan Yesus itu dari Tuhannya atau bukan? Unsur kemanusiaannya. Iya. Iya, dia manusia. Bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Oke, berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Yesus terbatas. Kalau Tuhan berarti tidak terbatas. Loh, katanya pernah menjadi manusia. Iya. Nah, pada saat menjadi manusia dia terbatas. Untuk sementara waktu. Dia berarti Tuhan Anda pernah terbatas untuk sementara waktu. Aduh, memang sulit untuk kamu terima, susah ini memang. Enggak, Anda saya minta jujur aja, Pak. Saya jujur. Nah, oke, kalau jujur, di dalam diri Yesus ada ilahi, ada manusianya. Oke, pada saat kita menitik keilahiannya, oke. Yesus hebat, punya mujizat, punya kekuatan, oke. Karena itu adalah perantara. Dia adalah perantara. Oke, nah sekarang yang sisi manusianya ini, Pak, berarti Tuhan pernah pada kondisi di mana dirinya manusia. Bukan Yesus itu aja. Iya, Yesus manusia kan, Pak? Iya, Yesus manusianya pernah terbatas. Iya, ada di Israel, tapi nggak ada di Indonesia, gitu. Berarti tapi kalau Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda pernah dalam posisi terbatas. Bukan Tuhan saya, Yesus. Gimana sih? Yesus itu bukan Tuhan Anda. Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Anda. Bukan Tuhan Anda gimana? Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Nah, berarti Tuhan Anda pernah terbatas kan? Yesusnya. Iya, yang saya tanya Tuhan Anda ini siapa? Yesus atau Handi? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus Anda itu pernah terbatas atau tidak? Kalau Tuhannya tidak terbatas, kalau Yesusnya terbatas. Yesus ini siapa? Manusia Yesus ini siapa? Nah, kita bacalah Matius ya, Matius 1. Ya. Kelahiran Yesus. Ya. Bang Zuma. Iya, gimana deh? Jangan diganggu dulu Mbak Henry, biarin dulu Henry. Bukan mau nitip ayat sama Bang Zuma. Iya. Oke. Silakan Bu. Mau nitip ayat Bang Zuma 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Iya, benar. Banyak dalilnya itu banyak. Yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Iya, betul. Banyak dalilnya itu, termasuk Yohanes juga yang 5. Ya, mohon titip ayat saja. Terima kasih. Makasih. Silakan Pak. Kenapa Matius 1? Kenapa dia Matius 1? Jangan sampai saya mengatakan Tuhan Anda pernah dilahirkan. Hati-hati loh.
Ayo Pak. Pak Antoni. Lagi mempersiapkan dia. Dia itu nggak mau. Matius 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus. Oke. Di sini tidak, dengar dulu. Ya. Di sini tidak disebut Tuhan Yesus, tapi Yesus. Dia melahirkan Yesus. Yang dilahirkan ini siapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa ini yang dilahirkan ini siapa? Yesus. Gimana? Tuhan atau bukan? Lah, ada ditulis Tuhan tadi di situ? Berarti bukan Tuhan. Enggak, ada ditulis tadi? Enggak ada. Berarti bukan Tuhan. Berarti manusianya yang dilahirkan. Nah, ini siapa? Yang manusia yang dilahirkan ini siapa? Ya, Yesus. Siapa Yesus itu? Gimana sih? Ya, siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Kan baca. Ya. Siapa Yesus itu? Roh Allah turun kepadanya. Menjelma menjadi manusia di rahim Maria dan dilahirkan. Sebut namanya Yesus. Jadi yang lahir ini Roh Allah. Aduh. Kan udah saya bilang tadi nggak ada ditulis di situ Roh Allah, nggak ada kan? Tadi katanya Roh Allah turun. Menjelma menjadi manusia. Nah, yang menjelma menjadi manusia ini siapa? Yesus. Yesus atau Roh Allah? Yesus. Yesus menjelma menjadi Yesus. Memang pahamilah dulu roh itu apa ya, supaya mengerti. Nanti saya capek menerangkan gimana. Ya. Kok jadi saya Pak yang harus mengerti? Iya, saya memang salut melihat Anda mengerti atau tahu semua ayat, tapi nggak tahu memanfaatkannya pada posisi apa gitu. Kalau jadi, Bapak tahu? Tahu. Nah, sekarang yang datang menjelma menjadi manusia ini siapa? Yesus. Yang datang menjelma Yesus atau Roh Allah? Yesus. Oh, berarti tadinya Yesus menjelma menjadi Yesus. Ya, karena Tuhan kami bisa menjadi apa? Bisa menjadi api, bisa menjadi embun, bisa menjadi apa? Namanya kekuasaan. Jadi Yesus ini Tuhan. Bisa aja menjadi apa? Jadi Yesus ini Tuhan. Bacalah di Alkitab. Tuhan Yesus itu tadi katanya bisa menjelma jadi apa saja. Iya. Murid-muridnya mengatakan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu tidak dilahirkan adalah Yesus. Enggak ada disebut Tuhan Yesus. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apa saja, betul? Benar. Nah, kalau dia menjelma, mohon maaf, kalau dia menjelma menjadi ayam, apakah ayam itu Tuhan Anda? Kan enggak ada tertulis. Tadi kan hanya bisa menjelma menjadi apa saja. Jangan kita misal-misalkan. Kalau misal-misalkan nggak bagus. Ya makanya apa yang Tuhan itu jangan di dalam Alkitab, itulah yang kita imani. Oke. Jangan Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apa saja. Bisa saja namanya dia, tapi nggak pernah dia katakan menjadi ayam, menjadi apa. Karena yang ditebus itulah manusia. Kalau ayam mau ditebus, mungkin dia menjadi ayam. Oh, nah itu dia tadi. Jadi kalau mau ditebus monyet, dia menjadi monyet. Bisa saja, tapi nggak ada tertulis. Astagfirullahaladzim. Oke, kita kembali kepada manusia. Jadi Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Iya. Berarti yang manusia ini adalah Tuhan Anda. Yang menjadi manusia Yesus. Iya, berarti manusia Yesus itu Tuhan Anda. Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Anda. Tuhan, namanya Tuhan Yesus ya, Tuhan saya juga. Ya udah jawab aja Pak, enggak usah malu-malu. Kita ini mencari kebenaran. Jadi manusia Yesus itu Tuhan. Jadi manusia Yesus itu Tuhan Anda. Tuhan saya. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Enggak dong, Pak. Firmannya menjadi manusia. Ya enggak usah. Firman. Tahu firman? Mau dia firman, mau dia roti, mau dia daging. Yang pasti Tuhan Anda pernah menjadi manusia.
Firman-Nya menjadi manusia. Bukan itu yang kutanya. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Ya kan? Benar nggak? Firman itu menjadi manusia. Iya, oke. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firman-Nya. Ya. Firman-Nya menjadi manusia. Enggak masalah mau jadi firman-Nya, mau dari jubahnya, entah terserah. Yang jelas Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firman-Nya menjadi manusia. Maksudnya firman-Nya itu maksudnya apa? Ciptaannya? Bukan ciptanya. Firman-Nya keluar dari dia menjadi manusia. Berarti dia sendiri yang menjadi manusia. Tahu arti firman nggak? Saya nggak tahu. Nah, ya belajar dulu. Capek kita nerangkan nanti kalau nggak tahu ngapain diteruskan. Firman itu apa rupanya? Tahu firman-Nya? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Bang. Memang nggak pura-pura nggak tahu atau gimana? Pura-pura nggak tahu. Inilah biar saya terangkan sedikit. Oke, silakan. Jangan pura-pura menerangkan ya, tapi yang serius. Iya serius saya. Iya, silakan. Kata Niko anak. Kalau disebut firman itu adalah termasuk itu buah pikiran. Oh, ya? ide ciptanya ide. Kok ciptaan ide gimana? Pikiran kan ide. Buah pikiran, hasil buah pikiran. Hasil buah pikiran. Ya. Contoh gini. Anda berpikir bikin meja. Yang mana buah pikirannya di situ? Anda berpikir membuat meja. Mejanya sudah jadi. Yang jadi buah pikiran di situ yang mana? Meja atau yang mana? Buah pikirannya. Ya, yang mana buah pikiran? Antara meja atau yang mana? Anda berpikir mau membuat meja. Nah, sekarang setelah Anda membuat meja, yang jadi buah pikiran yang mana buahnya? Ya hasil pikiran itulah meja itu. Tapi pikiran itu tidak akan habis-habis. Iya, maksud saya ketika Anda berpikir untuk membuat meja, buah pikiran Anda adalah masih berpikir kan, belum diungkapkan. Iya, belum diungkapkan, masih berpikir. Nah, kalau sudah diungkapkan, itulah kenyataan Yesus itu. Nah, berarti meja ini adalah buah pikiran Anda. Meja buah pikiran, hasil. Ya kan? Hasil buah pikiran. Oh, jadi kalau buah pikiran itu yang mana buahnya? Buahnya ya termasuk angan-angan, maunya gini gitu kan. Oh, itu buah pikiran, angan-angan itu buah pikiran. Buah pikiran itu. Nah, buah pikiran dan hasilnya apa yang sudah tercetus. Jadi gitu. Buah pikiran ini bisa nggak direalisasikan dalam bentuk media? Namanya Tuhan bisa segalanya. Oke, nah sekarang kedudukan kalau kita meja manusia memang terbatas, nggak bisa. Oke. Sekarang kedudukan meja sama nggak kedudukan Yesus? Itu kan benda mati, gimana sih? Enggak, ini kan buah pikiran. Anda mengatakan firman itu buah pikiran. Yesus itu berasal pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah pikiran, buah pikiran. Nah, buah pikiran Anda ketika Anda berangan-angan membuat meja itu adalah buah dari pikiran Anda. Pertanyaan saya, kedudukan meja dengan Yesus sama nggak? Kita nggak bisa samakan benda mati dengan benda hidup. Yesus benda hidup. Oke. Kalau begitu, kalau meja benda mati. Oke. Anda sudah punya istri kan? Sebelum punya istri, Anda punya pikiran, buah pikiran untuk membuat anak, benda hidup, berupa anak. Jadilah dia, itu dari buah pikiran Anda. Lahirlah anak Anda. Sekarang pertanyaan saya, sama enggak kedudukan anak Anda dengan Yesus? Ya enggak, jauh beda lah. Tapi sama-sama buah pikiran. Jauh beda. Bedanya di mana? Bedanya Yesus itu adalah Roh Allah masuk ke dalam rahim. Tapi kalau anak saya adalah hasil sperma. Ya jauh beda. Rohnya dari mana? Hasil sperma. Rohnya dari mana? Rohnya ya dari Tuhan.
Sama enggak dengan rohnya Yesus? Beda, tidak sama. Apa bedanya? Bedanya roh Yesus, roh pencipta. Roh manusia adalah roh ciptaan. Oh begitu. Berarti roh manusia adalah roh ciptaan. Diciptakan oleh Tuhan. Sementara Yesus rohnya roh ciptaan. Roh pencipta. Roh Allah. Roh pencipta. Roh Allah, roh pencipta. Oke. Ketika Yesus didatangi oleh malaikat, ya, rohnya ketakutan atau tidak? Nah, di Ibrani 2, Yesus untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Nah, berarti Tuhan Anda pernah lebih rendah dari malaikat. Bukan Tuhan Yesusnya, gimana? Berarti gimana sih tadi katanya roh anak Anda dengan rohnya Yesus itu berbeda? Rohnya Yesus roh pencipta. Berarti dengan roh yang dicipta. Oke, berarti roh pencipta pernah lebih rendah dari malaikat. Yesusnya, bukan rohnya. Oh, berarti di Tuhan Anda punya sesuatu yang bukan Tuhan. Kan ada Yesusnya, itu kemanusiaannya. Yesus ini kan manusia. Yesus ini kan manusia. Nah, betul? Terus? Sementara Tuhan Anda adalah rohnya. Ya. Sementara Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Berarti pada diri Tuhan Anda ada sesuatu yang bukan Tuhan. Ada di gimana? Ya Tuhan dia itu 100%. Nah, berarti Yesus Tuhan. Tuhan Yesus benar. Nah, berarti Tuhan Yesus yang Anda maksud ini manusianya. Yesusnya, manusianya. Nah, berarti manusianya juga Tuhan kan? Tuhan Yesus kalau disambungkan dua-duanya, Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Yang kita cerita ini manusianya Yesus ini Tuhan juga. Manusia kalau ikut Tuhan Yesus ya ada Tuhannya, ada manusianya. Kalau tidak ikut hanya Yesusnya, hanya manusianya. Nah, yang manusianya ini yang saya tanya. Itulah yang pernah lapar. Yang manusia yang pernah haus. Nah, yang manusianya ini yang saya tanya, itu siapa? Kan udah dibilang manusia kok, itu siapa gimana? Berarti Tuhan Anda ada sisi pada dirinya yang bukan Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Setelah dia bangkit naik ke sorga, kembali kepada kealahannya, dia sudah sempurna menjadi tidak lagi manusia, enggak. Nah, berarti ketika dia manusia, dia bukan Tuhan. Tetap dia Tuhan. Tapi segitu malah sekapan. Tapi dia tidak munculkan ketuhanannya di dalam kehidupan di dunia ini. Karena dia bersandiwara. Kemanusiaannya itu adalah untuk menebus dosa manusia. Setelah selesai, bahkan dia katakan pada waktu dia di kayu salib, dia katakan, Elohim sabaktani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli lama sabaktani. Yang pergi itu siapa? Roh Allah itu meninggalkan dia. Disitulah proses pengampunan. Kalau roh itu sudah keluar dari Yesus, kok Yesus masih bisa bicara? Namanya Tuhan gimana bisa aja. Loh, bisa aja. Yang mana yang benar? Kenapa Yesus mengatakan Eli lama sabaktani? Nah, disitulah penyelesaian dosa itu. Ya terus yang bicara ini mayat atau bukan? Dia kan masih bisa bicara. Kok mayat gimana? Tapi rohnya sudah pergi. Tapi rohnya sudah pergi. Nah, roh Tuhannya udah pergi, roh manusianya masih ada. Berarti Yesus punya dua roh. Dengan rohnya supaya bisa dibedakan. Oh malah ya berarti Yesus punya dua roh. Jawab. Tidak satu roh. Nah, rohnya kan sudah pergi. Bentar dulu Bang Lu. Rohnya kan sudah pergi, kok dia masih bisa bicara? Pernah orang halau? Pernah?
Pernah halusinasi gitu. Nah, pernah berarti Yesus halusinasi. Dengar dulu. Rohnya sudah pergi, tapi masih bisa berbicara. Sama seperti kayak orang mimpi. Rohnya udah melayang-layang, tapi dia masih bisa berbicara. Nah, kira-kira gitu ibaratnya gitu. Ya, jadi harus kita dapat membedakan roh dengan nyawa. Oh, gitu. Jadi ceritanya ketika rohnya itu sudah pergi, si mayat ini masih bisa bicara. Gitu ya, Bang? Udah istirahat. Ntar dulu kak, ini belum. Sabar dulu. Aduh. Jangan diganggu dulu. Inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Maaf ya. Jangan bawakan ide Al-Qur'an ke Alkitab. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Al-Quran itu menceritakan tentang umat terdahulu. Adalah imanmu sendiri. Nggak bisa, Bang. Karena Yesus itu Nabi kami. Antara yang menyelewengkan Nabi kami dalam konsep yang tadi. Meneruskan Alkitab. Jadi kalau apanya yang Anda luruskan dari Al-Quran, apanya yang Anda luruskan? Jangan bawa ke Alkitab. Nggak nyambung. Nggak bisa. Al-Quran itu datang membahas tentang kitab-kitab terdahulu. Membahas tentang umat-umat terdahulu Al-Quran itu. Nah, jadi sempurna. Sekarang ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang ini berselisih tentang Yesus, kan itu fakta. Iya, sempurna Quran itu. Pasti. Pasti. Jadi saya tanya sedikit. Boleh. Hukum yang dibawakan oleh si Musa itu ada tertulis di dalam Quran? Ada. Ada di mana itu? Hukum ke-10 itu ada? Ada. Hukum ke-10? Ada. Di mana? Tidak ada. Iya, di mana? Ada. Jadi jangan dibilang sempurna. Masih banyak itu kitab-kitab terdahulu yang tidak tercantum di dalamnya. Loh, yang dimaksud sempurna ini apa dulu? Yang disempurnakan itu adalah akidahnya. Kan begitu. Yang disempurnakan semua lah. Nggak boleh. Enggak begitu cara pandang. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau itu sempurna. Enggak begitu cara pandangnya. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan tentang akidah. Kitab beda, cara pandangan saya terhadap kitab beda. Jadi oleh sebab itu saya imanilah masing-masing kitab masing-masing. Jangan kita saya mengimani kitab saya. Makanya saya bacakan, makanya saya katakan saya bacakan kitab saya karena saya mengimani. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Dengan nggak bisa. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menggeser kebenaran Al-Quran. Tidak bisa. Al-Quran mengatakan sungguh mereka berselisih pendapat tentang Isa. Kita buktikan hari ini Anda berselisih paham. Iya, berselisih yang tidak mengerti. Loh, sekarang begini. Apakah Kristen dan Yahudi berselisih paham tentang Yesus? Berselisih. Salah tidak Al-Quran mengatakan itu? Nah, itu saya tidak tahu salah apa tidak, ya. Karena pandangan orang. Al-Quran mengatakan orang-orang terdahulu berselisih paham tentang Isa, tentang Yesus. Betul. Sekarang saya tanya, apakah Yahudi Kristen berselisih paham tentang Yesus? Betul. Ada yang berselisih, ada yang tidak. Ada yang tidak, ada yang berselisih. Nah, sekarang Al-Quran salah enggak? Karena ada yang agama Yahudi, ada yang agama Kristen di. Nah sekarang Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham. Salah enggak Al-Quran itu? Benar. Pandangan yang lain itu enggak saya. Benar sebagian, salah sebagian. Kembali ke topik, waktu Yesus di tiang salib, Eli lama sabachthani, kan roh Allahnya sudah enggak ada itu. Tadi pertanyaan Bang Juma, apakah mayat bisa berbicara gitu loh Pak Antoni, ini dulu nih belum jelas ini. Nah, dari dulu. Saya katakan nyawa dengan roh itu masih beda. Kalau rohnya ada, nyawanya masih ada, bisa dia berbicara.
Gimana ceritanya? Nyawa itu apa sih? Nyawa itu apa? Kalau itu salah. Kalau itu salah. Nyawa itu darah. Darah. Nyawa darah. Ya, roh itu beda. Ya. Aduh, gimana itu Bang Luga? Salah itu. Salah. Salahnya di mana Duga? Iya, jadi kalau hati-hati lo gak diomelin sama Antoni lo ya. Salahnya di mana? Jangan menyalahkan yang tidak mengerti. Nyawa sama roh itu sama, Pak. Jadi nggak ada kalau Namanya di misalnya mana? roh itu nyawa. Jadi kalau roh udah Nyawa pergi ya itu nyawa. adalah darah. Nyawa itu adalah darah. Roh itu beda. Di dalam darah. Nyawa itu roh sama itu. Tidak. Beda. Bapak jangan Kalau memperjuangkan itu. kamu bermimpi, rohmu melayang-layang, tapi kamu masih hidup. Pernah mimpi melayang-layang atau jalan ke sana jalan ke sini, itu rohmu. Roh Luga sudah berangkat, nyawa udah nggak ada lagi. Belajar dengan baik ya. Jangan menyalahkan yang benar. Makanya kamu kalah berdebat. Udah. Ya. Jangan menyalahkan yang benar. Nyawa sama roh itu satu. Kalau nyawa dengan roh itu beda. Nyawa itu baca mana-mana. Nyawa itulah darah. Iya, nyawa ada di dalam darahnya. Roh. Kalau rohnya keluar, masih bisa bicara, masih bisa dia ngomong. Wah, ini ajaran. Wah, belajarlah ya. Mungkin kamu Kristen bom kali. Belajar. Iya. Kamu belajar dalam dulu. Kamu mau ngajarin aku belum paham. Jangan saling menghina ya, nggak bagus, jangan. Iya. Dia bilang saya belajar dulu. Dialah yang belajar dulu. Kamu tuh rendah hati, itu salah. Di mana-mana tuh nggak ada pengajaran seperti itu. Kenapa nggak ada? Makanya saya bilang ayatnya, orang pernah mimpi keluar rohnya, tapi dia masih hidup. Mana ada roh berangkat, ini orangnya masih ke Medan. Oh, rohnya Ucok sudah pergi ke surga, lalu nyawanya masih dalam mau ke Paris. Ada jiwa, ada roh. Rohnya udah dibawa ke surga, nyawanya masih mau ke Paris, masih mau jalan-jalan di Danau Toba. Itu gila namanya. Kau kalau salah. Salahnya di mana? Kau belajar dulu lah. Ya, belajar dulu. Jadi Kristen itulah jahatnya orang Kristen. Udah salah ngotot. Kau kalau salah. Tidak salah, benar. Mati aja kau. Jangan sok-sok benar kau. Gimana ceritanya itu Bang? Rohnya terangkat ke langit, nyawanya masih jalan-jalan ke Danau Toba. Gimana ceritanya? Coba baca dulu kamus. Apa itu nyawa? Baca dulu kamus. Nyawa ada di dalam. Nyawa adalah darah. Ucok. Ya, nyawa adalah darah. Nyawa itu keluar darahnya, nyawanya habis. Terus rohnya kemana? Tapi kalau rohnya adalah pemberian Tuhan. Kalau mati orang, rohnya kalau dia orang berdosa di pintu neraka. Kalau roh yang benar di pintu surga. Udahlah, kau masuk neraka aja sekalian lah. Nggak boleh gitu kah? Jangan. Belajar dulu ya. Lupa juga belajar dulu. Supaya benar. Nyawa sama dokter manapun nggak pernah ngajarin seperti itu. Kau sekolah teologi bukan? Nggak usah lah nanya-nanya saya itulah. Di atas teologi ya. Enggak. Kau lulusan teologi bukan? Di atas teologi ya. Tuh di atas teologi ngomong udah ngajar. Pendeta-pendeta saya ajar. Wih, mantap. Bertinggalan Nabi Luga dong. Lewat Nabi siapa yang angkat dia Nabi? Kamu udah baptis belum? Bener kan? Ketahuan dia belum baptis selam ini. Sama kayak Mangapu Sagala ini. Saya sudah dibaptis. Pakai bensin. Dibaptis selam bukan? Iya selam lah. Sama seperti Yesus diselamkan ke Bro Antoni ini praktisi Advent di Bandung. Oh, Advent bilang dong dari tadi. Advent mah cucunya Lamsen Naibaho. Nggak boleh begitulah Kalau saya jadi ingat sama Luka Tambunan, saya jadi ingat pernyataanmu dulu waktu di WA. Katanya Advent ini tidak menghormati pengorbanan Yesus gitu. Maksudnya gimana itu, Luka? Iya, Advent ini sebenarnya masih dalam naungan Katolik dan Protestan. Jadi sama-sama menolak Roh Kudus, sama-sama menolak mujizat mereka ini. Dan salah satu tokohnya jangan bicara kau, Nuga, Advent itu jumlahnya di Indonesia cuma 5.000 orang.
Diam dulu. Advent itu di Indonesia itu jumlahnya Nggak cuma usah terangkan, nggak tahu kamu. Nggak usah terangkan. Kamu nggak usah. Begini Pak Antoni. Aku tanya kamu Gak. Advent yang dipelopori siapa? Advent dipelopori siapa? Ellen G. White, nenek kau. Nah, kalau tahu kau sejarahnya, pelajari dengan baik-baik ya. Jangan kamu salahkan sama dengan Katolik. Ya jauh beda dengan Katolik. Katolik beda dengan Advent. Dengarin dulu. Kau jangan ngomongin yang lalu. Kenapa Advent tidak bisa bertarung di Indonesia? Ya, jumlahnya hanya sampai 5.000. Kenapa nggak kalian bikin event-event raksasa di Stadion Gelora Bung Karno di Monas? Kenapa kalian nggak bisa bikin? Karena kalian nggak punya duit, nggak lemah kalian. Jemaat kalian tuh nggak ada yang konglomerat, masalahnya semua orang kaya lari ke GBI. Kalau Advent itu nggak pamer kekayaan lo Gak. Kata siapa? Bukannya pamer emang susah, gimana sih lo? Bukannya nggak pamer, emang nggak ada. Nggak ada gimana? Jangan kau mencekal manusia. Teman gua masalahnya. Woi. Saya itu sering di NT Haryono, Advent Pusat itu di NT Haryono, Jakarta Selatan. Saya sering ke situ. Gembalanya namanya Berlin Samosir. Itu teman saya, Berlin Samosir. Itu gembala sidang Advent Pusat. Iya, ngapain kau di situ? Minta sumbangan. Itu aja ajarin dia nggak mau. Akhirnya dia bangkrut. Bangkrut apa? Itu bos kau itu teman saya, dan pendeta doktor Dani Kasanya, misiologi Yogyakarta, doktor. Itu doktor di Advent. Itu teman saya. Udah pernah saya banting-banting. Akhirnya sekarang bangkrut. Saya tidak salut dengan dokter. Iya, makanya apalagi bukan dokter. Kau cuma SMP, makanya jangan banyak ngomong. Bang Luga ada aja, masa jangan gitulah, nggak bagus. Kau SD belum tahu apa-apa, hanya pergaulan ngomong go doang, kayak ember. Bos kau itu teman saya. Jangan saling menghina begitulah. Iya, kembali ke roh dan nyawa tadi aja. Iya, makanya kan saya bilang kalau jadi gini ya, bentar dulu ya, gantian ya, gini. Setiap sekte di dalam Kristen itu berbeda-beda. Jadi nggak benar itu, ember itu. Bentar ya, gantian ya. Kalian kan sudah sesak napas tadi udah ngomong 1 jam. Mulutmu itu. Masa ngaku nabi? Nabi dari mana kau? Ini anak dibilang dia. Nabi dari mana kau? Apa yang sudah kau terima dari Tuhan? Iya, diam dulu. Macam-macam kau. Perlihatkan Bang Luga, perlihatkan mujizatmu. Iya, ini muncungnya suruh diam dulu kan? Nabi keberapa kau? Diam dulu. Diam kau. Jangan sok-sokan pinter kau. Kau masih berhari Minggu ya? Masih makan babi ya? Nah. Ayo makan babi ya? Bisa suruh diam nggak dia? Pantasan. Sebentar. Enggak usah campur. Enggak ada doktrin. Oh ya beda ya. Jauh. Kalau lo nggak mau diam ya udah, oke. Beda jauh. Jumlah Advent di Indonesia cuma 5.000 ya, jumlahnya cuma sedikit. Kau masih makan babi nggak? Ya sekarang kenapa lo miskin? Kalau lo makan, ngapain lo ngurusin babi lagi? Kalau itu masih tidur sama babi. Itu haram itu. Sayang sama babi. Haram itu. Tapi dia nabi, gimana mau haram? Harta juga. Harta nggak dibawa ke surga. Ngerti nggak? Yang kamu bawa itu moralmu. Yang kau bawa ke surga moralmu. Abraham itu diberkati ya. Orang yang menolak Tuhan itu dikatakan Tuhan itu jadi gembel. Ingat juga, jangan salah. Orang yang diberkati itu Abraham itu diberkati karena imannya. Kau mati faktanya, kenapa kau miskin? Kenapa gerejamu miskin? Faktanya gerejamu miskin. Kenapa coba? Enggak masalah. Makanya pertumbuhan gerejamu nggak bisa mendebat muslim. Pernah nggak? Sekarang saya tanya. Belum kau ke Amerika sana. Organisasi kami. Ada nggak orang Islam masuk? Ayo, tak kasih timer biar nggak tumpuk-tumpuk suaranya. 2 menit. Ya, 2 menit, bentar. Diam dulu. Tak kasih waktu 2 menit. Ya, harus diluruskan ini. Ya, udah diluruskan dulu itu. Julpikar. Iya, tak kasih timer ya. Tak kasih sekarang waktunya 2 menit untuk Luka. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, gini, si Advent ini gerejanya. Tapi jangan nyerang pribadi lah. Lanjut. Nah, Advent ini gerejanya cuma 5.000 orang di Indonesia. 5.000 kalau nggak sampai 10.000. Jangan dibantah dulu. Antonius, diam dulu.
Waktunya 5.000 sampai 10.000. Jadi ini sedikit sekali Indonesia. Kenapa? Saya kan orang Jakarta. Pendetanya mereka ini saya kenal, Berlin Samosir, pendeta dokter dari Kastanya. Bos-bosnya ini teman saya. Saya kan bahkan pernah berdebat dengan bos-bosnya mereka ini. Mereka ini orang susah gitu loh. Nah, di Indonesia pun mereka tidak bisa mengadvokatkan Muslim, nggak bisa. Tetapi yang paling ditakutin Dewan Dakwah Islam Indonesia itu kegerakan karismatik. Karena satu, ya pendetanya konglomerat semua. Kalau mereka ini orang susah. Kalau mereka ini orang kaya, mereka ini akan gampang mengadventkan orang. Dan buktinya nggak ada orang yang jadi advent. Orang dibaptis dijanjikan 2 juta, yang turun 50.000. Itu teman saya marah-marah sama saya. Saya dijanjikan 2 juta dibaptis, yang turun 50.000. Marah tuh teman saya. Makanya orang Advent sendiri pun marah. Kenapa kalian mau baptis orang harus bayar orang gitu loh. Nah makanya jumlah mereka ini tidak bisa mereka mengadventkan orang selain daripada suruh-suruh orang dibaptis. Karena banyak teman-teman saya yang grup-grup jalanan itu dibaptis sama mereka di MT Haryono di Jakarta. Itu teman-teman saya. Makanya saya tahu persis mereka ini. Makanya saya satu pun nggak pernah saya hargai mereka ini gitu loh. Karena satu, mereka duitnya nggak ada, jumlah mereka juga sedikit, tapi ngotot gitu. Mereka ini sebenarnya satu kerajaan sama Protestan, cuma beda merek, rohnya sama, roh yang menunggangi sama, roh yang ada di Protestan sama di sini sama, ngototnya sama gitu loh. Saya cuma hanya menyampaikan tadi kenapa cara berpikirnya beda, ya benar karena ajaran doktrinnya dari atas sudah salah gitu loh. Nah, dan saya pun tidak akan mau berdebat sama mereka ini. Cukup ya, saya waktu sudah habis ya, sudah habis, waktu sudah habis. Cukup, nggak perlu dilanjutin. Nah. Ya, silakan Antonius. 2 menit ke depan. Silakan dibuka mic-nya. Antonius? Oke. Kalau Advent ini hanya memikirkan kualitas dan kuantitas, ya, bukan hanya orang kaya dibayar orang masuk agama ini, dibayar ini, tidak. Kami mengandalkan Rohul Kudus. Kalau misalnya kami mengabarkan Injil, diterima atau tidak diterima itu urusan Rohul Kudus. Ya. Jadi kalau memang prinsip daripada duga itu adalah prinsip dunia, dibayar, mau dibaptis, itu bukan iman yang benar. Itu iman duit. Jadi kami nggak melakukan itu. Kami kabarkan Injil kepada seluruh dunia, kemana kita berada. Dan kita berdoa, mudah-mudahan dia dipengaruhi oleh Roh Kudus. Mau dia baru dibaptis, oke. Nggak mau dia, udah. Itu tanggung jawab kita untuk mengabarkan Injil. Sama seperti kita menjual barang, kualitasnya yang kita tinggikan. Jangan kita mencaci orang, memberikan uang, ini nggak boleh. Kualitas dan kuantitas kita di mutunya kita perbaiki, itulah bersaing dengan sehat. Bukan seperti kamu jual ini, jual itu, belikan jiwa-jiwa, kasih sumbangan, itu tidak benar, tidak benar. Jadi yang murni itu kabarkan Injil, terima atau tidak diterima, itu urusan Tuhan, ya, itu urusan Tuhan. Kita hanya melaksanakan perintah amanat agung oleh Yesus Kristus. Kabarkanlah Injil ini ke seluruh bumi. Kalau diterima atau tidak diterima itu urusan Tuhan. Ya, semaksimal mungkin kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita meninggikan dan membuat kualitas dan kuantitas kita sopan, rendah hati dan baik dan lain-lain. Ya, waktu sudah habis. Amin. Ya, perlu dibantah kah? Silakan dibantah 2 menit ke depan. Ya, gini. Kenapa orang kaya? Kenapa gereja bisa kaya? Karena membuat mujizat. Ini gerejanya Advent ini nggak ada mujizatnya. Gue tiap hari Sabtu tuh di Advent Pancoran. Jadi lu nggak usah ngajarin gue masalah Advent. Itu donaturnya si Hence, pilot Lion Air. Itu teman gue, donatur. Bahkan si Hence bilang sama gue, Pak Luga itu uang saya yang buat makan setiap hari Sabtu. Kau makan sekenyangnya, ya. Kau teman saya, makan Pak Luga. Itu yang bayarin Advent Pancoran makan. Itu si Hence, teman gue, pilot Lion Air. Jadi lu jangan ngajarin gue. Mereka ini nggak punya mujizat. Makanya orang-orang kaya malas bergabung di mereka ini.
Semua orang kaya itu bergabung di GBI karena GBI bikin-bikin mujizat seperti Pendeta Pariaji, Pendeta Niko, Pendeta Dotoni, Andi Simon. Itu mereka bikin-bikin mujizat. Mereka bikin mujizat lalu orang nyumbang miliar triliun. Nah ini nih anak ngomong kagak, ngomong bikin mujizat nggak bisa, ngomong kegedean. Lama-lama dilempar orang pakai sayur. Kita itu harus banyak membuat mujizat, bukan banyak kebacot. Paham gak lo? Kalau lo udah banyak bikin mujizat, baru lo, donatur pun datang sama lo. Nih mujizat nggak ada, ngomong kegedean, lo mending ke laut aja. Jadi lo susah, karena lo nggak ada mujizat, nggak ada Roh Kudus. Kalau lo ada Roh Kudus, pasti lo bisa bikin mujizat. Bisa nggak lo mencelupkan mata orang buta? Ada nggak? Nggak ada sejarahnya akan mencelupkan mata orang buta. Kalau memang bisa, mainkan sekarang di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau nggak bisa, jangan usah banyak ngomong. Ntar gue tutup ntar gereja lo. Diam kau. Jangan asal ngomong. Gereja lo. Siapa kau? Ini waktunya lu ini jangan diserobot. Iya, nutup gereja gimana maksudnya? Aduh, ini waktunya udah gini aja, udah. Tak kasih waktu gini aja. Tak bikin begini. Tak kasih waktu gini aja. Sebentar ya. Tak kasih waktu 15 menit sistem catur. Siapa yang habis waktunya itu yang kalah atau tidak bisa bicara. Silakan sekarang siapa dulu? Bisa dibantah ini. Kalau yang membantah akan saya push rekamannya apa tuh timernya. Tetap ganti-gantian ya, tetap ganti-gantian. Enggak gantian ini. 15 menit bisa diserobot. Yang menyerobot akan mematikan timer yang diserobot. Silakan. Oke. Jadi kalau lu mau donatur yang kaya sama lu, bikin mujizat. Nah, gerejanya ini nggak punya mujizat, cuma ngomong sana, ngomong sini. Ya orang males lah. Orang kan ada yang lumpuh, ada yang kanker, ada yang tumor. Dibawa ke gerejanya, berangkat tumor, pulang tumor. Ya udah dikasih persembahan 2.000 perak. Makanya jadi orang gereja miskin. Tapi kalau lu tumor, datang ke gereja aja disembuhkan, jangan nggak mungkin dikasih 2.000. Bisa 1 M dikasih sama lu, 2 M, bisa 1 triliun kalau lu bisa menyembuhkan orang. Nah gerejanya ini nggak punya kuasa, nggak punya mujizat. Sama seperti Katolik, sama seperti Protestan. Sama, ini mereka ini satu kerajaan, nggak punya mujizat, ya udah tidur. Ya, bantah. Kalau kamu itu yang di dalam Matius itu mengatakan banyak orang membuat mujizat. Larinya ke situ gimana sih lo? Banyak orang kalau udah mentok. Ini siapa yang berbicara timernya akan berjalan loh. Ya, aku tidak mengenal. Enyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Jangan kau anggarkan mujizat yang seperti itu, ya. Nggak ada gunanya. Kalau memang kamu mujizat, sekarang tunjukkan air menjadi anggur. Bisa kau lakukan? Nggak usah kau minta tunjukkan gerejamu. Tuh udah kulihat nggak pernah mujizat. Aku udah sering ke gereja kamu di Pancoran. Iya. Kamu itu hanya tahu dari luarnya, nggak tahu dalamnya. Tahu dari luar apanya? Donaturnya temen gua. Kerjamu itu hanya mencari kesalahan. Emang nggak ada mujizat. Kalau ada mujizat orang datang ke situ. Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Ngerti nggak? Berarti gerejamu nggak ada mujizat kan? Jangan urusan orang lain. Pahami, ya. Makanlah daging babi biar kau tambah mujizat. Kalau nggak punya mujizat, jangan salahkan donatur ada. Kalau donatur nggak ada perkembangan. Kata siapa nggak ada donatur? Persembahan pas buat makan sehari-hari doang. Ya siapa yang mau nyumbang orang gereja lu nggak ada kuasanya gimana sih? Kalau nggak ada mujizat berarti nggak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat orang bermujizat. Udahlah teman-teman, udah keok nih. Kasihan. Udah cukup. Keok udah. Kamu karismatik ya? Hah? Udah keok gini. Enggak, kamu itu karismatik atau apa? Aku opung kau. Opungmu siapa? Kau jangan opungmu siapa? Aku opung kau. Jangan macam-macam dengan saya. Opung, nggak sopan kau. Makanya kalau nggak ada mujizat mending bunuh diri. Urusan kamu lah yang bunuh diri. Ngomong-ngomong nabi apa kamu?
Iya, buktikannya pakai mujizat. Iya. Ucok. Bertemu di mana? Tunjukkan mujizatmu. Saya datangi. Enggak, gue tanya gerejamu ada mujizat enggak? Gue tanya. Saya ada mujizat. Gerejamu? Kok saya ada mujizat? Gerejamu ada mujizat? Kan gereja namanya organisasi. Pribadi-pribadi Ya, ada mujizat. organisasimu ada mujizat enggak? Kalau gereja nggak bisa membuat mujizat. Yang melaksanakan itu umatnya, jemaatnya. Ngerti nggak? Goblok Ya. kamu. Jangan menyerang personal. Iya, mujizatmu apa? Cok. Gak ada mujizat kan? Udah mending kau jual sayur deh. Tunjukkan mujizatmu. Tahu di mana kau datang ke sini? Iya, di mana? Saya di Bandung. Datanglah. Sherlock. Ya kau yang datang ke sini. Saya di Samosir. Iya, saya datang. Datang. Oke, tunjukkan mujizatmu ya. Kalau nggak ada mujizatmu, awas kau. Gerejamu muncungmu yang nggak ada mujizat, udah gerejamu nggak ada mujizat gitu juga. Gerejamu muncung mana mujizat? Sabar Pak Antoni, udah Pak Jul, nggak bagus kalau begini ya. Kau jangan menghina gereja orang. Dirimu sendiri. Udah cukup lah. Itu juga intinya gerejanya ada mujizat. Udah makan sayur aja. Ya, sudah Timur sudah kasih. Ya, untuk mau dilanjut silakan itu via WA nanti dikirim lah tuh nomor WA-nya itu sama Mas Andi. Ya. Jadi intinya. Oke, lanjut sekarang. Ini nggak bisa bikin mujizat. Oke, sekarang kan waktunya ini dengan Juma dengan Mas Antonius. Dilanjutkan Mas Juma dengan Mas Antonius. Tren ke Muslim aja. Ya, Mas Luga, diam dulu. Ini waktunya dengan Mas Juma. Silakan Mas Juma dengan Mas Antonius diteruskan yang tadi. Enggak sedikit dulu lanjut sama Mas Juma. Ya. Dia enggak nanti Bang Luga dengan aku saja. Ya sudah, kasus dengan Mas mujizat Luga diselesaikan. Tadi sudah kasih timer loh, sudah kasih waktu, jangan diteruskan lagi. Talenta untuk menyembuhkan, talenta untuk udah itu sudah. Dengan Luga sudah. Udah istirahat. Udah ya. Bang Juma lagi Bang Jul. Oke, lanjut dengan Bang Juma. Antonius arahkan ke Mas Juma. Luga sudah berhenti dulu Ga. Nanti diteruskan nanti aja nanti. Nanti kita atur. Sekarang dengan Mas Juma, silakan Mas Juma. Ada urusan saya, sudah ada yang manggil. Ya udah capek beliau Bang. Mohon maaf beliau itu. Kalau Bang Luga dengan aku saja. Iya. Silakan. Kita nyimak saja. Jiper langsung capek. Oke, Saudara Antonius, kami minta maaf ya kalau ada hal yang tidak berkenan di sini ya. Biasalah itu dalam debat gitu. Ya, debat tuh nggak boleh tersinggung. Kalau memang nggak punya mujizat ya udah jangan marah-marah. Beliau udah keluar ya. Pak Antonius ya, saya pribadi minta maaf ya Pak, kalau ada sesuatu yang ini. Kalau minta maaf, kau yang sayur-sayurin orang gimana sih? Bentar dulu Kak, dulu. Bang Luga itu mulutmu itu terlalu menyakitkan kali saudara sendiri, gimana sih? Masa iman dinilai dengan materi? Enggak lah. Bukan, kan saya bilang mujizat itu yang menghasilkan materi. Misalnya gini, ada orang buta. Yang buta ini kebetulan anak orang terkaya nomor 2 di dunia. Kau celikkan matanya, nggak mungkin kau dikasih 200 triliun. Matius 24 apa bunyinya Bang Luga? Kalau ada orang ini Bang, kalau ada orang yang mandul istrinya, nggak punya anak, mau kasih saya duit 1 miliar aja, buat dia punya anak, bawa ke aku. Itu sering kejadian, ada orang mandul, didoain, bentar, didoain, tiba-tiba mengandung. Karena saking senangnya, kebetulan yang istri yang mandul ini kan konglomerat ya, dikasihlah misalnya 3 Fortuner ke pendeta ini, pendeta tiba-tiba kaya. Kenapa bisa kaya? Karena mujizat. Kalau nggak ada mujizat cuma lo ngebacot-bacot ya. Kalau orang ngebacot 5 jam 6 jam, lihat si bom tuh ngebacot dari pagi sampai sore. Biar istri nggak sanggup, makanya bacot tuh nggak ada gunanya. Mujizat ya, nomor 1. Saya gini loh Bang, kalau sekedar mujizat saja, saya nggak perlu pakai mantra. Kalau ada yang mandul istrinya, bawa ke saya. Silakan. Besok saya bawa orang buta ke rumah kamu. Saya hanya lemparkan sarung saya ke istrinya, itu pasti hamil. Iya, besok tapi saya syaratnya bawa di dalam buta. sarung itu saya ada gitu Bang. Gila. Loh, katanya mujizat kan? Dengerin, sejarah sudah membuktikan. Ya Juma ya, sejarah sudah membuktikan. Debater yang mulutnya paling panjang, ngomongnya paling banyak itu bom.
Dia pernah live. Kenapa lari ke bom-bom lagi sih? Dengerin dulu. Serius gue nih. Dari jam 8 sampai Jangan jam begitulah 9 pagi. bang. Begitu juga saudaramu Dengerin bang. dulu. Kasihan jangan. Biar pas Dia dia diam bang. dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi. Gue bangun, gue udah mandi, dia masih live. Ih, kaget gue. Belum pernah ada dalam sejarah live hampir 24 jam. Itu lu namanya kalah tenaga. Hasil live-nya apa? Nggak bisa bayar listrik, tetap aja duitnya nggak ada. Ya pertama kamu tinggikan dalam 24 jam, ujung-ujungnya nggak bisa bayar listrik itu gimana itu kamu kan? Mujizatnya dia itu, dia nggak tidur 24 jam pun bisa, itu mujizat bang. Kalau saya mujizatku sarung. Itu namanya banting tulang mencari duit, ya. Tenaga kuda namanya. Di sini membuktikan bahwa, dengerin, 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kata-kata tanpa mujizat sama dengan sampah. Jadi kalau tapi saya mujizatku sudah kubuktikan bang. Sarungku aja kasih sama wanita yang belum punya anak. Saya yakin dia ntar punya anak itu. Itu namanya percabulan. Loh, sarung saya kok percabulan gimana sih? Itu mujizat, Bang. Nah, jadi teman-teman sudah jelaskan kata-kata. Makanya di Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, ya. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu harus ada. Kalau nggak ada, Bang Luga, salah satu contoh kuasa itu Pak Bom bisa nggak tidur 24 jam. Itu kuasa, itu mujizat itu. Itu kekuatan demi membayar, membelanjai istri. Istri udah marah-marah. Dia udah mau tidur. Lu tahu tahu sampai sejauh itu gak? Iya, ini kan kita menduga dari gerak-geriknya. Istri udah pasti marah. Ma, aku udah mau tidur loh, Ma. Papa live terus dong. Ini tagihan listrik kita belum dibayar. Papa harus ngomong apa kek, ngomong ini kek ABC. Iya, tapi aku udah mau tidur, Ma. Oh, bininya nggak dikasih. Udah, akhirnya bom live 24 jam. Hasilnya apa? Hasilnya cuma kesedihan. Akhirnya apa? Berkat itu tidak turun. Makanya gereja-gereja yang tidak punya kuasa seperti si Rudi, seperti si Muriwali. Bagaimana kalau ini si Edis? Si Edis bagaimana? Edis lagi, orang gila. Ya, katanya ini ada Edis. Gimana Edis sih? Edis ada di sini loh. Saya tanggapi sebentar ya masalah Luga. Benar-benar ya. Bang Luga ini hebat. Dia bisa tahu kalau Edis ini orang gila, hebat. Tapi gini Mas Juma, si Luga tadi pernah mengatakan Edis perlu dibaptis ulang ini. Seperti dia mengatakan sama Antonius. Ini gimana nih, Gak? Jadi gini, ada Edis ini. Saya tanggapi sebentar ya masalah Luga ya. Jadi gini, di dalam Bible itu ada satu kriteria bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu asli atau palsu, memiliki perkataan dari Tuhan atau tidak. Jadi si Luga ini dulu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah, itu pernah update status di Facebook. Dia bilang begini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama dia bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik dan 3 juta orang kalau tidak salah begitu akan jadi Kristen begitu. Kurang lebih tulisannya seperti itu. Dan ternyata itu tidak terjadi. Nah, jadi berpatokan dari situ, maka saya pastikan bahwa apa yang diceritakan oleh Luga ini, penglihatan lah, roh ini dan segala macam itu halu semua. Itu karena COVID. Jadi keadaan nggak bisa. Bukan begitu. Itu karena Edis belum dibaptis ulang. Dengerin ya. Jadi gampang aja sebenarnya. Bukannya kalau mau bisa gue undang Zakir dari Malaysia turun ke Medan, datang ke Medan. Bukannya bisa. Gue undang besok juga bisa. Ya, tapi gue melihat mampu. Artinya dia melihat gue diam. Itu membuktikan suara lu, Ben. Videonya dimatiin aja Gak, biar koneksinya nggak terbagi-bagi. Zakir Naik itu sudah tidak seperti dulu. Dia tidak punya stasiun TV. Dia tidak tinggal di negaranya. Kekayaannya udah habis. Udah 3.000 perak ibarat kata. Ya, kalau gue ngajak dia, habis lah. Gue jauh lebih terkenal dari dia untuk sekarang. Kalau hanya sekedar undang Zakir Naik, Malaysia dekat
Dari Malaysia tunggu datang, tinggal suruh datang ke Medan. Gue ongkosin, gue bayarin tiketnya. Kalau cuma mau datang dia doang. Tapi ngapain gue ngundang Zakir Naik yang udah jatuh, masih lebih terkenal si Juma sekarang dan kawan-kawannya. Jadi Zakir Naik bukan masalah. Ini bukan masalah. Iya. Bukan masalah dia sudah. Kenapa Zakir Naik? Dengerin, Zakir Naik itu udah jatuh sebelum gue hajar. Artinya dia mungkin udah nonton video gue. Wah ini kacau nih. Pokok Ginta aja digulung, apalagi gue kata Zakir Naik. Ya, jadi gini, pertama-tama saya luruskan itu dulu sama ya. aja. Jadi pertama-tama Zakir Naik itu kan nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi dia mustahil lihat videonya Luga. Kemudian yang kedua, itu bukan masalah si Zakir Naik sudah jatuh atau tidak. Karena statementmu Luga mengatakan bahwa kamu akan melakukan dialog atau debat dengan Zakir Naik, itu tidak terjadi. Dan perkataan tidak itu terjadi itu nggak masalah, yang penting dia kalah. Gimana sih lo? Iya, artinya kamu sudah memenuhi satu kriteria ulangan 18 itu 18 dari 18 sampai sekian itu mengatakan bahwa tidak, itu salah. Bagaimana cara kita menentukan? Sebentar, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa lo sekarang gua tanya ya, di Indonesia ya, debater yang paling ditakutin lo bukan? Nggak ada yang nakutin lo. Iya, jadi gini, kita itu tidak perlu yang namanya pengakuan. Kecuali lo nasihatin gua, lo udah debater nomor 1 ditakutin Islam. Nggak ada yang kemarin aja lo dimaki-maki sama si Sugi, dianjing-anjingin kalau jadi gini, pertama-tama kemarin gini, di depan mata gua. Kita itu harus punya yang namanya kriteria yang kita sepakati. Kalau salah-salah ngomong lo. Kalau misalnya kita tidak punya kriteria yang kita sepakati, maka standar untuk menentukan bahwa seseorang itu nomor 1 atau tidak, itu tidak jelas. Kecuali orang itu sudah menyerah dalam berdebat, lo nggak bisa. Ya, yang penting tuh orang itu satu ya. Lagian gue nggak perlu buat kok. Jangan lari-lari kemana-mana dulu Luga. Kita fokus dulu kepada statementmu. Gue bilang, gue nggak bilang. Kan kamu bilang waktu itu. Lu kan nambah-nambahin nubuatan gue, nggak pernah gue bilang seperti itu. Salah lo. Gimana? Gua dihadiri 3 juta orang di situ, bukan berbicara tentang Zakir Naik. Terjadi tidak? Iya, terjadi tidak? Terjadi tidak? Lah itu akan terjadi, gimana sih lo? Ini kan enggak, kamu bilang itu dengar dulu. Gini, waktu itu saya baca, setelah kita kan berteman itu di Facebook. Saya bilang, ini Luga bikin status gini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama saya, lu bikin buku tulis-tulis nama Zakir Naik yang udah jatuh, lu malu-maluin diri lu. Loh, ini kok lari kemana-mana? Kita nggak lari kemana-mana dulu gini loh. Masalahnya kan gini. Gambar tentang Zakir Naik itu ngapain? Zakir Naik itu udah jatuh. Dengar dulu. Gantian ngomongnya ya. Gini loh, gantian ngomongnya. Pertama-tama. Gimana? Tak kasih timer aja ya. Gimana? Enggak apa-apa, kita ngobrol slow aja. Nanti. Tapi jangan jangan tumpuk-tumpuk loh. Saling menghormati aja. Kalau masih tumpuk-tumpuk tak kasih timer nanti ini. Oke, jadi gini. Pertama-tama, si Luga ini kan sering mengklaim bahwa gerejanya itu penuh roh. Harus punya roh. Roh, segala macam roh terus. Cuman yang saya lihat si Luga ini kebablasan tentang roh. Akhirnya akalnya tidak lagi dipakai. Padahal, saya selesaikan dulu Luga. Saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Ini suara siapa nih? Ya jadi gini, jadi mengasihi. Zulfikar kasih timer, anak bakal ngomong terus, anak gak bisa diatur. Kasih timer aja. Gini, pertama-tama mengasihi Tuhan itu harus ya. Dikasih timer. Ya tak kasih 2 menit aja. Udah. 2 menit ya. Udah stop. Ya sekarang waktunya Edis bicara. Silakan. Udah, diam dulu sekarang. 2 menit ya. Ya. Silakan siapa yang mau bicara dulu nih? Edis? Ya. Gini. Ya saya duluan. Saya kan yang membawa memberi dia pelajaran. Tadi kan kamu udah ngomong panjang. Sekarang giliran saya. Kau diam dulu sekarang. Diam kau 2 menit ya. Nah gini. Si Edis ini dia menunjukkan dirinya menjadi debater top juga nggak bisa di Indonesia. Satu, dia nggak pernah masuk TV, ya. Terus yang kedua, saya sering melihat dia ini selalu dimaki-maki di Zoom Islam. Artinya orang Islam tidak bisa menghormati dia ini. Dia ini tidak pernah dihargain di mana-mana, ya. Itu membuktikan bahwa dia ini nggak bisa jadi debater top. Satu, yang kedua, nggak ada organisasi yang mendukung dia, nggak pernah dia mau ngaku dari gereja mana. Makanya saya katakan nggak ada organisasi, nggak ada donatur yang menyokong dia. Pendananya ini dia ini nggak ada, dia ini ngedanain sendiri. Misalnya dia jualan sayur,
habis jualan sayur, untung dari jual sayur dibikin dia untuk berdebat. Kalau berdebat nggak boleh seperti itu, bro. Harus gereja yang mendanain supaya pendananya besar. Gua ini didanain sama GBI, ya. Ada sebagian, ada juga yang nggak mau, tapi ada juga GBI yang mendanai gua. Jadi pergerakan gua besar. Gua punya yayasan, walaupun masih belum akta notaris, tapi organisasi gua udah ada, ya. Markas gua udah ada, tanah gua udah ada berhektar-hektar. Nah kalau dia ini nggak ada, cuma modal jualan, gajinya yang cuma misalnya katakanlah 3 juta disisihin 1 juta untuk ngedanain beli paket. Jadi dia ini bergerak bukan berdasarkan gereja. Dia nggak pernah mengakui nama gerejanya. Organisasinya dia pun, yang di belakang dia pun akan malu. Kenapa? Lo gue nyumbang juga nggak pernah nyebut nama gue lo. Kalau gue sebut nama GBI, setidaknya nama GBI naik. Orang GBI ngasih dana 1 triliun juga nggak rugi sama gue. Nah ini enggak. Dia ini main tunggal. Berdebat itu nggak boleh main tunggal. Kita harus mewakili organisasi. Lihat si Julfikar. Dia dinaungi sama Majelis Ulama Indonesia. Lo yang naungin lo siapa? Lo nggak mengakuin nama gereja lo karena gereja lo tuh bidat, mesianik. Mesianik itu bidat di Indonesia. Ya, gitu. Waktu habis gak? Waktu habis sekarang. Lo bisa menjadi debater top di Indonesia nggak mungkin. Ya. Gak, waktu sudah habis ya. Kita hormati waktu. Jangan dibantah nanti kalau Edis berbicara. Silakan, Dis. Iya, jadi pertama-tama si Luga ini sudah lari kemana-mana ya. Padahal tema kita ini adalah tentang klaimmu, tentang roh-roh yang baru kamu bicarakan. Entah kenapa kamu lari ke masalah naungan lah, inilah, kalau debat dimaki-maki lah. Jadi dengan dimaki-maki di Jum Muslim itu tidak menjadi satu ukuran seseorang itu berhasil atau tidak. Ya, kalau Anda lihat bahwa semua itu dialami oleh kedua belah pihak. Ya, baik si Zulkifli dimaki-maki di tempat Kristen, baik yang saya pun dimaki-maki tempatnya Zulkifli, itu sama, itu tidak menjadi satu ukuran keberhasilan seseorang. Tapi kita kembali ke fokus saja ke tema ya Luga ya. Kan kamu ini kan sering mengklaim bahwa ya yang tidak punya roh begini itu kata kamu sesat dan lain sebagainya ya. Jadi begini, pertama-tama kita itu harus menguji roh seperti apa yang ada dalam Bible. Nah, bagaimana cara kita menguji? Bible itu sudah memberi kriteria. Barang siapa kalau mengatakan sesuatu demi namaku tetapi tidak terjadi, maka orang itu sudah pasti pendusta. Nah, saya kan dulu pernah bilang sama kamu, dulu kamu pernah bikin status Facebook, sekalipun itu udah saya lupa bagaimana persisnya, tapi kira-kira bunyinya seperti itu. Bahwa kamu mengatakan bahwa kamu diberi penglihatan atau mimpi begitu, ya, dan kamu berdebat dengan Zakir Naik dan dia kalah, ya, dan sekian juta orang menjadi ini dan lain sebagainya. Nah itu yang mau kita uji. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu itu tidak terjadi. Nah dari situ dapat saya simpulkan, maka klaimmu yang mengatakan roh ini dan lain sebagainya itu hanya halusinasimu. Seperti apa yang ada di dalam Bible. Bahwa nabi-nabi palsu di Israel itu hanya melihat penglihatan dusta. Penglihatan yang sebenarnya hanya hawa nafsunya, hanya pikiran-pikiran mereka belaka. Seperti itu Luga. Kalau memang roh saya percaya adanya roh. Tapi tidak seperti itu. Kalau benar roh yang mengatakan maka itu pasti terjadi. Begitu Luga. Ya waktu sudah habis ya. Saya riset. Ya silakan Kak. Ya saya bantah begini. Kamu membantah saya. Itu nggak bisa modal bacot. Nggak bisa. Apa bedanya kamu dengan agama lain? Ngebantah Luga modal bacot. Karena saya membuat mujizat-mujizat. Saya sering mengusir setan. Saya sering menyembuhkan orang, sering, bukan cuma sekali 2 kali. Masalah nubuatan saya banyak terjadi kok. Saya pernah mengatakan kepada Evi kamu akan dibawa ke surga. Dia beragama Islam. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia nemuin saya, Bang, saya udah jadi orang Kristen. Loh, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Saya dibawa ke surga, Bang. Ini kenapa? Saya juga pernah bermimpi akan menjadi debater top di Indonesia. Waktu itu saya masih ngamen, saya masih di jalanan. Beberapa tahun kemudian benar masuk TV One dan memang saya diperhitungkan menjadi debater top di Indonesia. Itu terjadi. Kamu cuma mengambil suatu kasus yang masih menduga-duga. Saya tidak pernah mengatakan saya akan debat dengan Zakir Naik. Saya mengatakan saya ingin berdebat. Kamu jangan gabung-gabungkan mimpi-mimpi saya. Seakan-akan mimpi saya harus bernubuat. Tidak, salah kamu nyesatin orang. Kamu membantah saya dengan mujizat. Sekarang saya tanya, mujizat kamu apa? Pernah nggak kamu mendapat penglihatan tentang malaikat? Pernah nggak kamu dibawa ke surga? Pernah nggak kamu dibawa ke neraka? Pernah nggak kamu ngusir-ngusir setan? Lebih baik kamu bikin konter pengusir-pengusiran setan daripada kamu ngebacot di sini nggak ada gunanya kok.
Kamu nggak ada kuasa, kamu nggak ada mujizat. Kamu sama si Antoni itu Tritunggal. Antoni, kamu, terus sama satu lagi tuh, sama si Protestan tuh kamu sama, nggak ada mujizat. Kamu tuh antikris, orang yang tidak diurapi. Penginjil yang tidak diurapi itu akan masuk neraka, bro. Ya, masuk neraka. Karena memakai nama Tuhan untuk mengajar orang. Kamu tuh guru palsu. Buktinya kamu guru palsu, kamu nggak ada mujizat. Kamu bantah saya dengan mujizat, bukan nanya-nanya. Ini bukan bangkitin orang mati, celikkan mata orang buta, baru lawan luka. Ya, waktu sudah habis ya. Ya, silakan Dis, 2 menit ke depan. Ya, jadi pertama-tama untuk lebih jelasnya memang si Luga harus membagikan layar itu kembali ya, postingan Facebooknya. Itu kalau belum dihapus sama dia ya. Jadi harus ditampil. Ada suara siapa itu? Jadi harus ditampilkan dulu status Facebookmu itu seperti apa bunyi jelasnya. Karena saya membaca itu jelas sekali bunyinya semacam itu ya. Bahwa kamu mendapatkan penglihatan atau mimpi akan berdebat dengan Zakir Naik. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi masalah kamu mengusir Anu dan lain sebagainya, itu hanya klaim-klaim kosong ya, belum dibuktikan. Jadi memang begini, kalau kamu mengatakan orang berdusta dengan nama Tuhan itu banyak. Dan orang-orang seperti itulah orang yang sangat celaka ya. Ngapainlah datang ke rumah, oh di rumah ini ada penghuninya, begini terus diusir. Ya itu sebenarnya hanya halusinasi saja semacam itu ya. Itu sama seperti yang baru kemarin viral itu apa, pesulap merah itu pada sebagai rumah diusir ini segala macam. Yang nggak ada dibikin-bikin ada begitu. Kalau mujizat itu nyata, orang mati dibangkitkan, buta melihat, itu baru mujizat, bukan saya melihat penglihatan begini, cuman asal-asal ngomong saja begitu ya. Nah jadi saya memang teringat dengan ayat-ayat yang di dalam Bible ya, bahwa nabi-nabi palsu di Israel yang dikutuk oleh Tuhan itu juga seperti itu. Mereka melihat penglihatan-penglihatan bohong ya. Mereka mengaku melihat penglihatan tetapi hanya mengikuti persangkaan-persangkaan belaka. Seperti itu banyak sekali memang oknum-oknum di gereja-gereja Kristen yang tiap hari ceritanya Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, dengan mudahnya berkata Tuhan berkata kepada saya untuk hal-hal yang nggak penting, untuk hal-hal yang remeh-temeh. Nah, saya punya ayat untuk kamu nanti. Cuman sayang 2 menit ini udah habis. Nanti saya bisa bicara, saya kasih tahu sama kamu ya, supaya kembali kepada jalan yang benar. Saya bukan anti roh ya. Saya percaya dengan adanya roh, kuasa roh saya percaya, tapi tidaklah seperti apa yang kamu demonstrasikan. Seperti itu. Oke, silakan Kak, 2 menit ke depan. Nah, gini, dari tadi kamu tidak menunjukkan kuasa satupun. Kamu tidak membuat mujizat. Saya perlu ngajak kamu nanti ke tempat orang yang udah disantet. Coba kamu menyembuhkannya. Itu aja. Orang disantet itu banyak. Sulap merah itu bohong. Ya. Merah itu juga nyari duit. Ya, dia aja juga sebenarnya dia juga salah. Santet itu ada karena Alkitab juga mengatakan ada. Ya, sekarang kamu membuktikannya dengan mujizat dong. Saya kan ngomong setelah melakukan mujizat. Kamu belum ada melakukan mujizat, kamu udah banyak ngomong dari tadi. Itu loh. Jadi kamu nggak ada kuasa di sini, kamu nggak ada bedanya sama si Antoni, makanya percuma. Kamu itu golongan antikristus, sama seperti Muriwali, sama seperti si Rudi Yohanes, sama seperti si Antoni tadi dari Advent, Lamsen Nebau, itu kamu kerajaan. Labelnya antikristus, intinya kamu nggak ada mujizat. Kamu tanya-tanya lagi di Facebook, kan saya bilang, nubuatan Zakir Naik itu bukan nubuat. Saya nantangin orang bukan bernubuat. Tapi kalau nubuatan itu ada orang melihat saya berdiri di atas 3 juta. Benar. Tapi bukan ada Zakir Naik di situ. Tapi kalaupun misalnya ada tantangan saya kepada Zakir Naik, itu bukan bentuk dalam nubuatan. Dan memang bisa juga dalam nubuatan. Dan dalam nubuatan Tuhan ini kan bisa aja Tuhan memberikan pengertian. Oh, Zakir Naiknya dengan kamu membuat perdebatan juga dia melihat juga dia udah bisa. Orang kalah bisa sebelum tampil bisa kalah loh. Dia nonton di YouTube dia merasa kalah, bisa. Nggak harus tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu kapan di Stadion Bung Karno itu? Itu akan terjadi. Kapan? Sebentar lagi itu akan terjadi. Karena saya percaya akan. Jadi intinya tetap ya. Kamu mujizat. Lihat Andi Simon. Kenapa dia terkenal? Kenapa dia bisa kaya? Karena dia bikin mujizat. Nah kamu apa coba? Ngomong masuk Islam dan dimakin-makin termasuk lagi. Setahun kemudian tenggelam, baru masuk lagi. Nggak pernah konsisten. Ya, makanya waktu sudah habis ya. Waktu sudah habis. Silakan diselesaikan masalahnya. 2 menit ke depan.
Ini anak nggak perlu diladenin, saya rasa udah cukup. Iya, baik ya. Jadi pertama-tama saya mau bacakan dulu satu ayat ya. Di dalam Yeskel 13 ayat 7 berbunyi begini. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikian, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Jadi saya memang melihat adanya satu fenomena, banyak sekali orang-orang Kristen, oknum ya saya katakan ya, yang mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatan, dan tidak dengan segenap akal budi. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan segenap hatinya, tapi tidak dengan segenap akal budinya dan tidak dengan segenap kekuatannya. Nah, orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya itu adalah orang-orang yang begitu mudahnya percaya dengan penglihatan-penglihatan bohong. Ada orang begini, wah tadi malam saya dibawa ke surga, itu ada santet datang ke rumah ini, saya melihat. Nah, saya cuma mau kasih tahu begini, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang mana perkataan yang dari Tuhan atau mana yang hanya mengikuti nafsu-nafsu belaka. Ya, jadi begini, saya katakan sekali lagi sama kamu Luga, saya tidak anti roh, saya tidak anti penyembuhan, saya tidak anti mujizat, tapi hal-hal yang terlalu murah dikatakan, Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan barusan ngomong ini segala, itu banyak sekali seperti itu. Saya pernah ke gereja-gereja tertentu yang nggak perlu saya sebut namanya, 5 orang maju ke depan kesaksian, 5 orang ngomong Tuhan barusan ngomong sama saya. Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan. Nah, seperti ini saya bilang, janganlah terlalu murah berkata-kata Tuhan berkata kepada saya, padahal Tuhan tidak berfirman kepadamu. Ya, kalau Tuhan berfirman, pastilah Dia memberitahu hal yang penting. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan, diselesaikan. Saya bilang sama kamu, Ibu. Kan saya bilang, Yesus sudah memberikan standar muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepada Aku. Ada nggak tanda-tanda itu sama kamu? Mengusir setan dan Yesus. Justru kamu mangkal ucapan Yesus. Apa itu pengusiran setan? Setan nggak perlu diusir. Nah itu kamu kan sudah melawan Yesus. Yesus aja udah bilang, tanda-tanda ini mereka akan mengusir setan dalam namaku. Malah kau bilang, apa itu mengusir setan? Santet nggak ada, pesulap merah. Nah itu kamu udah melawan itu. Firman Tuhan kamu udah lawan. Dan tanda-tanda itu tidak ada di dalam diri kamu. Kamu ini guru palsu. Guru palsu yang berasal dari gereja bidat, yaitu mesianik. Waktu saya katakan mesianis bidat, ada nggak yang lawan? Nggak ada kan? Karena mereka terlalu kecil di Indonesia. Coba kalau HKBP yang selalu, HKBP masih ngelawan, karena gereja raksasa. Mana lu gak? Aku laporin kok, masih ada begitu. Nah kalau dia ini siapa coba? Nggak ada, pendetanya juga nggak ada. Coba ada nggak pernah lihat dia ada di satu komunitas? Nggak ada, gerejanya dia nggak ada, dia main tunggal. Bawa dirinya sendiri, mendanain sendiri. Kita membantah orang itu modalnya mujizat, nggak bisa cuma modal bacot. Luga sesat, oke, mana buktinya? Saya menculikkan orang buta, begitu. Luga sesat, mana buktinya? Saya bangkitin orang mati. Luga sesat, saya bikin event di Stadion Gelora Bung Karno. Ini luga sesat, lu bikin buku Jakir naik, lakunya juga nggak ada yang beli. Jadi harus punya modal. Bukan cuma ngomong. Kalau kau nggak ada mujizat, ya udah stop. Saya rasa cukup, nggak usah dilanjutin ya. Kau akan kembali ke omongan lagi. Oh, ininya luga ini kasihan. Jatuhnya tetap enggak ada mujizat elunya. Udah ya. Ya udah kalau begitu, karena Luga sudah nggak mau meneruskan, silakan di closing dari Edis. Kamu closing aja. Baik, saya tutup ya. Jadi pertama-tama entah kenapa si Luga ini lari-lari ke masalah gereja, dan padahal kita ini tadi fokus kita berbicara tentang roh yang disebut-sebut oleh Luga ini itu betulan atau hanya hayalannya si Luga saja. Itu yang kita bahas, ngapain lari-lari kemana-mana ya. Kalau diskusi itu fokuslah kepada satu tema. Jangan sebentar bahas ini, sebentar bahas itu. Macam anak kemarin sore. Kan si Luga ini kan termasuk orang sudah lama dalam diskusi lintas iman. Bisa dikatakan mungkin satu letting-lettingan sama saya. Tapi tak tahu kenapa kok tiba-tiba bahas A, tiba-tiba bahas B. Jadi masalah mengusir setan ya.
memang disebutkan di situ mengusir setan demi namaku, menginjak ular dan lain sebagainya, ada di situ. Cuman seperti yang kamu katakan, mengusir santet apa segala macam itu hanya halusinasi atau apa? Apa santet yang kau maksud? Di dalam Bible udah itu closing ini closing, jangan diserang. Ya kamu jadi maksudnya dari tadi sudah ngomong setengah jam. Enggak, biarin dulu 2 menit ini closingnya. Ini jadi begini, saya mau bilang begini. Sebenarnya wah ini, aduh, bentar, saya stop dulu. Harus diulang ini, Jul. Ini yang mujizatmu yang kutanya apa yang udah kau perbuat dalam permujizatan. Ini timber, mati timbernya. Diulang dulu. Itu kau jawab, mujizatmu apa? Nah, tak kasih 1 menit, Kasih 1 menit aja dulu. Ya, jadi pertama-tama ya. Jadi mujizatmu apa? Aduh. Enggak. Ini closing ya. Kalau masih diteruskan tak tambahin waktunya loh ini. Diteruskan apa di closing ini? Habis closing, saya closing habis. Nah, kalau di closing kamu diam dulu. Ini biarkan diselesaikan. Tak kasih waktu 1 menit ini. Silakan, Edis. Jadi sekarang ini banyak sekali yang namanya dukun-dukun palsu, ini palsu, ilmu-ilmu palsu. Aduh, nggak ada seperti itu. Yang betul-betul itu adalah pemanggil arwah. Kalau itu baru benar. Ya, orang memanggil arwah, memasuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia memberitahu itu benar. Itu yang benar seperti itu. Magic yang benar itu kayak gitu, yang betulan ada. Kalau cuma santet ini kirim ke sana, itu omong kosong semua. Tidak ada itu, ya. Kalau memang dia mau memanggil kekuatan arwah, itu orang panggil arwah orang mati, masuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia bicara, ngasih tahu. Itu baru ada seperti itu, ya. Dan itu memang kejadian seperti itu, memang ada semacam itu. Tapi kalau hanya ini saya mengusir ini, padahal cuman hayalan semua yang diomongin. Itulah saya bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi nggak tiba-tiba, itu yang sebenarnya semacam-macam itu sebenarnya orang-orang yang imannya masih lemah. Demikian, terima kasih. Ya, ini Luka tak kasih waktu 2 menit. Oke. Nah, silakan Kak. Jadi dari tadi si Edis menunjukkan suatu mujizat. Ya. Dia tidak pelaku mujizat. Dia cuma memutar-mutar lidahnya dari ke belakang ke depan ke belakang. Tapi dia tidak menunjukkan satu mujizat. Oke, Bang Luga, yuk kita ngusir mana yang sakit rasa kesurupan. Saya doain dalam nanti sembuh. Begitu bikin mujizat. Ini enggak. Oh ini omong anak ini gitu loh. Jadi intinya manusia ini tetap nol besar. Ya. Saya udah tadi kata-kata tanpa kuasa sama dengan sampah. Kata-kata kalau tidak ada kuasa, tidak mujizat itu sama dengan sampah. Nah, itu dari diri si Edis. Karena kenapa? Dia tidak menunjukkan mujizat, dia tidak pernah menyembuhkan angin, dia tidak pernah mengusir setan ataupun menurunkan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia tidak, dia cuma memutar-mutar kata-katanya. Jadi simpulannya udah cukup, nggak perlu dilanjutin. Dia ini manusia mujizat. Ntar juga kalau saya adu mujizat sama Mandau Kalimantan, putus di kepalanya nih. Ya, jadi rasa ini anak nggak perlu diinjilin juga, nggak akan pernah bertobat. Sama kayak Edi, sudah 5 tahun, saya 5 tahun lebih saya kenal dia, nggak berubah-berubah juga. Jadi tetap sama ya. Mbak si Rudi juga, dia juga sama. Jadi lebih baiklah kita menginjilin orang Muslim, karena orang Muslim diinjilin masih ada harapan. Kalau dia ini jatuhnya sudah garam udah menjadi tawar. Apa gunanya jikalau garam menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang? Jadi mohon maaf ya, udah cukup, nggak usah dilanjutin ya. Sampai kapanpun kamu nggak akan pernah menunjukkan mujizat, dan saya rasa udah cukup. Kamu sama si Antoni itu sama ya. Orang kayak kamu, si Antoni, Samson Nebawo itu nggak perlu diinjilin. Makanya saya waktu sudah habis. Udah ya. Ya, oke, waktu sudah habis ya. Aja. Oke, silakan Mas Andi di-handle dulu. Mas Andi. Ya. Diatur dulu. Ya saya rasa cukup gitu ya. Kalau kali ini saya beri apresiasi, saya harus jujur lah ya, dari tadi saya monitor. Kali ini saya apresiasi sama Edis. Dalam berbicara ya terstruktur. Kalau untuk Luga selalu meminta Edis itu untuk bermujizat.
Kalau kita menuntut orang di zaman sekarang bermujizat, tentu sudah tidak ada satupun orang manusia di muka bumi ini sehebat mujizat Yesus. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa bermujizat seperti mujizat para nabi. Jadi istilah mujizat itu sebenarnya tidak cocok untuk manusia di zaman sekarang. Karena apa? Pesulap bisa merubah air menjadi apa? Dan seterusnya itu bukan mujizat, itu namanya trik. Sesuatu yang sekarang ini yang terjadi di dunia nyata itu hanya trik, ada yang menipu, ada yang hiburan, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Edis pasti setuju ini yang kayak beginian. Gimana Edis, setuju nggak? Ya, jadi gini, kalau dikatakan tidak ada yang bisa berbuat mujizat sama sekali, saya tidak setuju ya. Tapi kalau orang melakukan mujizat-mujizat palsu, seperti sakitnya nggak ada, tapi di topang tangan gini terus jatuh, gelebak gitu kan, itu sebenarnya apa? Yang disembuhin itu apa gitu loh, ya kan? Jadi banyak sekali oknum-oknum seperti itu ya, seperti bahkan kelas-kelas luar negeri ya, seperti pendeta-pendeta terkenal itu tipu-tipu kebanyakan dari mereka itu. Dan sayangnya banyak sekali orang-orang Kristen yang termakan oleh itu. Itulah saya bilang yang mengasihi Kalau Tuhan. Kamu bilang orang itu, kamu yang tunjukkan duluan, jangan muncungmu yang maju duluan, tunjukkan mujizat, baru kamu punya mujizat maju. juga. Kamu punya mujizat. Iya. Kamu tunjukkan dulu sekarang apa mujizat yang kau udah lakukan. Setidaknya kau pernah ke neraka, pernah ke surga, kek. Nah, ini yang saya bilang, klaim-klaim seperti inilah yang saya bilang. Yang kutanya, klaim-klaim jangan maju, mujizatmu yang jadi maju. Gini loh. Dari tadi muncungmu tuh maju. Ya, jadi pertama begini. Mujizatmu apa? Banyak sekali orang yang mengatakan saya dibawa ke surga, saya dibawa ke neraka. Jangan dulu kau bantah. Bagaimana? Nanti kau kalau debat lagi pukul lo nanti kau ya. Jadi begini Luga, pertama-tama kita tunjukkan muncungmu, tutup dulu muncung dijahit. Emang kamu ada mujizat? Kamu ada mujizat? Iya, mujizatmu dulu kau tunjukkan. Kan saya udah bilang apa? Iya, apa mujizatmu dulu apa? Jangan kau nanya terus. Dari tadi kan udah aku ngomong. Saya nggak pernah mengklaim saya punya mujizat. Saya tidak pernah mengklaim saya punya mujizat. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya punya mujizat. Kenapa kamu menuduh saya punya mujizat? Kau mending jual sayur. Iya, makanya itu kamu apakah kamu ada mujizat? Sudah jelas ya. Si Edis sudah mengakui dia tidak punya mujizat. Jadi udah semakin jelas dia tukang sayur. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu macam-macam. Ada karunia bermujizat. Ini saya mengusir setan, Bang. Itu yang pembahasannya kan apa yang diusir? Iya, setan apa yang diusir? Setan yang mendiami rumah. Kau tunjukkan membantahnya, mujizat dibantah bukan dengan pertanyaan, mujizat dibantah dengan menunjukkan. Itu saya bilang, setannya pun tak ada, cuman ikut-ikut kata tukang obat yang bau itu, Sus Edis. Iya, tukang obat seperti itu. Jangan muncul misalnya gini nih, kita pergi ke tukang obat. Kita pergi ke dukun, sama dukun dibilangin, oh ini ada setan siamu, dikasih daun begini, itu semua omong kosong. Itu kan kata muncungmu, sekarang mana mujizat? Iya, makanya saya bilang itu hanya omong kosong. Kalau mujizat itu, misalnya jangan dulu kan diminta muncungmu, jangan ngomong dulu, biarkan muncungmu dijahit setengah jam, kemudian baru kau nanti dibangkitkan. Tuli mendengar, bisu bicara, itu mujizat. Kalau setan apa? Itu ucapan Yesus, bukan pernah nggak kau mengusir setan? Kalau mengusir setan itu orang yang misalnya kerasukan sudah berlama sekali, udah jadi orang gila misalnya orang gila. Gak? Dia pernah nggak? Pernah nggak? Orang dia sudah gila misalnya 5 tahun dia gila dipasung dia gila di situ. Kamu sembuhkan itu baru mujizat. Kalau cuma di rumahmu ada setan ini, ada setan itu, dihilang. Itu cuma omong kosong. Ini lama-lama gue getok palanya nih anak satu nih. Kalau bermujizat juga saya kasih tahu. Saya kasih tahu mujizat itu apa ya. Buta melihat, tuli mendengar. Iya, pernah nggak bisu bicara. Kau pernah melakukannya enggak? Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya punya mujizat. Muncungmu jangan banyakkan ngomong.
Lah kamu pun tidak punya mujizat, Luga. Iya, kamu tidak bisa membantah orang dengan muncung, harus dengan tanda mujizat juga, karena Yesus mengatakan, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, jadi saya bilang kami begini. Udah sering, makanya kau bantah dengan orang itu beda-beda. Ada karunia misalnya bernubuat. Ada karunia bermujizat. Ada karunia mengajar. Ngomong terus ini. Ada karunia begini begitu. Jadi jangan kamu tuntut pukul rata bahwa semua orang harus berkarunia bermujizat. Tidak. Yohanes Pembaptis tidak bermujizat. Yohanes Pembaptis tidak pernah buat mujizat. Yohanes Pembaptis, ya, jadi karunia orang itu beda-beda, Luka. Iya, setidaknya kamu mendukung orang yang punya mujizat. Kalau karunia, saya melihat kamu ini orang yang terobsesi. Hamba Tuhan yang membuat mujizat kau lawan semua. Saya lihat kamu orang yang terobsesi untuk bermujizat, tetapi kamu tidak punya kuasa itu. Akhirnya kamu hanya terobsesi belaka. Saya udah sering, gitu. saya sering pernah saya fight dengan pemilik 28 jin jarak 1 meter. Ya, jarak 1 meter. Ini yang saya bilang, ceritamu tidak jauh beda dengan cerita-cerita yang dibongkar oleh setan pesulap merah. Enggak? Sekarang kamu pernah main enggak fight dengan Mandau Kalimantan jarak 1 meter? Pernah enggak? Itu kalau saya bilang cerita-cerita macam begitu, itu cuma cerita-cerita isapan jempol saja juga. Ini guru palsu ini nggak perlu diinjilin, dia ini nggak ada gunanya. Yang seperti itu, kamu kebanyakan nonton videonya, kamu kebanyakan nonton videonya Dautoni. Iya. Akhirnya ceritamu kayak gitu. Udah. Kamu ajak Muslim aja ngomong. Udah cukup ya. Kamu ngomong Islam aja. Seperti ini juga. Saya cuma tahu sama kamu begini. Orang yang dikaruniai karunia bermujizat, dia menyembuhkan orang yang misalnya tuli mendengar, buta melihat, ya, kemudian lumpuh berjalan. Itu bukan sakitnya nggak jelas, sakit nggak jelas datang terus didoakan terus jatuh. Apa itu? Apa yang disembuhkan dari yang itu? Tanya, kamu pernah melakukan orang buta melihat gak? Saya tidak pernah mengklaim kalau kau tidak pernah melakukan, ngapain kau ngomong, kambing? Loh, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya bermujizat. Kalau kau tidak pernah melakukannya, jangan kau ngajarin orang. Barulah kalau kamu tidak pernah melakukannya, jangan kau ngajarin orang. Saya membuktikan itu, masalahnya. Biarkan orang yang melakukan itu yang ngomong, jangan kamu yang ngomong. Loh, saya kan hanya orang bahwa apa yang kamu katakan, jangan kau yang ngajarin itu tidaklah benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Pertama, mujizatmu tidak jelas. Bukan kamu yang ngajarin orang, karena kamu tidak pernah melakukannya. Mujizatmu cuma ini, berkelahi dengan mandau. Jarak apa itu? Itu mujizat apa itu? Oh, jadi besok saya temuin kamu ya, mau? Iya, suruh sini. Itunya ilmumu suruh sini. Saya kencingin kepalanya nih, Ci. Oke. Coba buat tantangan melawan Mandau Kalimantan di YouTube. Bikin tantangannya. Suruh sini. Sudah aku bilang suruh sini. Coba kau tantang dulu. Iya, saya tantang. Ini saya tantang. Bikin videonya yang serius tantangnya. Sudah saya bilang, dengar dulu. Karena saya mengikuti Yesus, saya tidak pernah gentar sedikit pun dengan cerita-cerita omong kosong semacam itu. Coba kau dulu tantang, bikin video tantangan kepada Mandau Kalimantan, lalu kau nanti dimainkan. Ini kan video ini kan video. Bukan. Bikin video di channelmu. Nah, ini juga nanti saya anukan di channel saya. Ya, bikin video di channelmu, kamu lawan Mandau Kalimantan. Kalau saya kalau kau bisa, baru kau hebat. Nah, ini kan saya bilang kamu tuh kebanyakan halu kamu juga. Gini loh. Kamu lakukan dulu, nanti setelah kamu lakukan baru kau ngomong. Jangan ngomong dulu kau dari tadi. Kau dengar dulu. Kau banyak ngomong, kamu nggak pernah bertanding, tapi kau udah sering bertanding. Udah puluhan kali aku bertanding. Kamu itu sudah dikuasai oleh roh halusinasi. Kamu belum pernah bikin mujizat, tapi kau udah ngajarin orang. Biarkan orang yang bikin mujizat. Ada orang buta melihat, misalnya Reinhard Bonnke. Biarkan dia ngomong. Mana buktinya mana?
Kau mana buktinya? Menyembuhkan orang buta mana? Nah, mana juga tahu dari mana? Kau juga nggak pernah ke sana kok. Iya, mana videonya? Kau aja nggak pernah datang ke KKR. Tadi terus kau mau nanya mana? Orang lain sekarang. Kok sekarang orang lain? Bukannya kamu tadi yang ngomong kamu punya mujizat? Iya, saya juga udah sering kok. Iya, apa mujizatmu kalau cuma mujizat itu tidak bisa dibuktikan. Saya juga bisa cerita. Orangnya udah terima Yesus. Orangnya udah terima Yesus. Berkelahi dengan penunggu gunung Iya, makanya cara membuktikannya dibikin pertandingan terus. Saya kan masih bikin pertandingan. Saya teringat dengan ucapan Rasul Paulus bahwa di akhir-akhir zaman akan banyak sekali orang-orang yang percaya dengan cerita. Nanti saya bikin adu mujizat di Samosir, kau datang ya. Kau tinggal di mana sekarang? Kau tinggal di mana? Sudah saya bilang sama kamu. Saya tinggal di Samosir. Saya mau bikin adu mujizat. Kau datang. Yesus. Mau macam ilmu apapun kau datang, aku di Samosir, aku di Sumatera Utara, kau datang. Tidak akan bisa. Kau suruh datang takut. Kalau cuma ilmu-ilmu kayak begitu. Iya, makanya kau datang. Aku di Samosir, kau datang ke sini. Luga, kenapa kau lari kemana-mana? Tadi kan kau datang ke sini, kau nemuin saya di sini, biar ku adu kau sama orang sini. Kuasa roh, memiliki nubuat, bermujizat dan sebagainya. Kau datang supaya kau buktikan mujizat muncung kau itu. Mujizat itu tidak perlu harus datang. Mujizat itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Mujizat itu bisa melewati. Oh tidak, Tuhan Yesus juga datang kok. Iya bisa aja. Ya artinya biar makanya kalau kau memang benar punya mujizat, kau santetlah saya. Jangankan kamu semua orang yang caranya di sini banyak yang kena tukang santet. Coba kau sembuhkan. Di sini banyak orang yang kena tukang santet. Coba kau sembuhkan. Dengar Luka. Semua orang yang di bawah kolong langit ini santet, santet. Saya tunggu. Ya. Kamu yang disuruh datang, kamu kok takut? Di sini banyak. Coba kamu sembuhkan orang yang kena santet di sini banyak, ratusan ribuan orang. Nanti kau bawa, coba kau doain satu-satu. Ya, jadi pertama begini. Datang kau sini. Baik, saya ceritakan sama kamu. Orang tidak ada sakitnya pun, cuman gelisah tak bisa tidur, dibilang kena santet. Enggak. Orang cuman sakit perut pun dibilang kena santet. Kalau sakit perut, kalau sakit perut, minumnya Milanta. Bukan mau datang sama Luka. Gimana sih? Markas King of King di Samosir jelas. Kau datang ke sini, ya, kau datang. Tunggu kau datang. Kalau emang kau hebat. Di sini banyak dukun. Sudah saya bilang sama kamu, Luga. Banyakan kamu alasan. Itu sekarang kusuruh kau datang, kamu takut Islam aja kusuruh ke sini datang. Cobalah sekali-kali kamu suruh merenung. Luga, kamu merenung, kamu berdoa sama Tuhan. Sudah bilang, kamu bilang begini, Luga, kamu suruh datang ke sini. Luga, kamu bilang begini. Kau datang, jangan kau banyak ngomong, kau datang ke sini. Betulkah kata Edis bahwa saya menderita penyakit halusinasi? Coba itu kamu doakan terus, Luga. Mudah-mudahan kau datang ke sini dilepaskan dari roh halusinasi ini. Karena kamu membuktikannya, kamu datang ke sini, buktikan. Kau kenapa takut kalau kau benar? Luga, kamu tahu mitomania? Kalau kamu memang benar saya halusinasi, silakan kau datang ke sini. Luga, kamu tahu mitomania? Kau kan dekat itu, naik mobil cuma 50.000 ya. Kamu tahu mitomania nggak? Apa tuh? Mitomania itu adalah semacam satu penyakit bahwa penyakit berbohong akut, bahkan dia ketika berbohong pun dia tidak tahu kalau dia sedang berbohong. Iya, kalau kamu mengatakannya itu penuh dengan tanda-tanda mujizatnya, saya yakin. Nah, kau nggak ada mujizat yang kau lakukan. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya. Iya, makanya kalau karena kamu nggak pernah mujizat, kau jangan ngajarin orang. Saya mau diajarin orang yang bermujizat. Kau tidak bermujizat. Saya tidak mau diajarin orang yang tidak punya mujizat. Yang tidak punya mujizat di mata saya itu sampah. Iya, oke. Apakah semua orang kamu kan tidak punya mujizat? Apapun yang kau omongin di mata saya itu sampah. Kecuali kalau misalnya apakah semua orang dikarunia mujizat? Setidaknya kamu berkolaborasi dengan pendetamu yang punya mujizat. Apakah semua orang wajib dikarunia mujizat? Tidak, begini. Tidak. Oke, apakah pernah saya mengklaim saya punya mujizat? Kalau kamu tidak punya mujizat,
dan kamu pun tidak membawa-bawa nama teman-temanmu atau pendetamu yang bermujizat, berarti kau bawa nama diri sendiri. Kecuali bilang gini, Bang Luga ini loh. Saya ini sedang membahas klaimmu bahwa kamu memiliki kuasa, memiliki roh bermujizat dan lain sebagainya. Ternyata bagaimana cara saya katakan bahwa kamu berdusta? Dulu status Facebookmu mengatakan bahwa kamu akan berdebat disaksikan masalahnya statementmu juga tapi tidak itu ditemukan tidak terjadi dari Rasul Paulus itu gantian bro. Kalau memang kamu benar-benar guru, ganti yang ngomongnya, ya sopan. Kalau memang kamu guru yang benar, jangan kayak sampah kalau di sini. Ya gini, gantian kita ngomong. Kalau Rasul Paulus mengatakan orang sesat, dasarnya apa? Dia pernah membutakan mata orang. Dia juga membuat tanda-tanda mujizat. Jadi omongan Rasul Paulus karena Paulus membutakan mata orang? Dengerin dulu. Bentar. Nanti saya kasih waktu buat kamu. Enggak, ya. Di mana Paulus membutakan mata orang? Itu yang waktu dia berhadapan yang namanya yang di satu kisah para rasul yang ada yang guru palsu yang mau mempengaruhi seorang gubernur. Kata Paulus, buta lah matamu, buta dia. Oh ya. Artinya, ya bentar bro. Gantian kita ngomong. Jadi gini, kalau kamu mengatakan saya halusinasi, enggak salah. Boleh-boleh saja. Tapi kau mau punya modal. Modal kamu harus bikin mujizat. Kalau kamu tidak punya mujizat, Bang Luga, saya nggak pernah klaim bikin mujizat. Ya tolong kau jangan ngomong. Biarkan yang bikin mujizat itu yang menuduh saya. Kalau Andi Simon mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Kalau Daud Tony mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Kalau Pastor Niko mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Karena mereka semua punya mujizat. Nah, orang-orang yang bermujizat ini justru menghormati saya di dalam dunia perdebatan. Nah, sekarang yang tidak menghargai saya kamu siapa? Gereja kamu aja nggak jelas. Kamu berasal dari gereja mesianik bidat yang di dalam Kristen itu bidat. Itu jumlahnya cuma ratusan di Indonesia, nggak sampai ribuan. Yang orang sepaham dengan kamu tuh coba lihat. Kamu tidak pernah menunjukkan gereja kan? Tim kamu nggak ada. Kamu main tunggal. Kamu berdebat itu main sendiri. Itu ngeri loh. Itulah menandakan kamu tuh guru palsu. Saya, jemaat saya ada. Saya masih membawa nama GBI. Saya masih membawa Pentakosta. Dan saya pun berkumpul dengan mereka. Saya bergabung ngopi dengan mereka. Nggak ada yang mengatakan saya nabi palsu. Tunjukkan. Siapa pendeta GBI yang mengatakan saya nabi palsu? Kemarin saya baru ketemu pendeta Dr. Timotius Sardono di Samosir. Ya, malah dia suruh saya makan. Silakan makan Pak. Jadi jangan dia sering nonton video saya kok. Nggak ada saya dibilang nabi palsu. Itu gereja-gereja orang kaya loh. Ya, yang udah jemaatnya 15.000 orang, itu pendetanya ketemu saya nggak berani dia mengatakan saya nabi palsu, karena dia juga tahu kapasitas saya. Nah, kamu siapa? Jemaat kamu nggak ada. Siapa jemaat kamu? Kenalin saya, jemaat kamu nggak ada. Kamu bukan seorang guru, dan satupun manusia pun di dunia ini nggak ada yang percaya ajaran kamu. Coba tunjukin. Kamu tuh dari mesianik juga nggak ngakuin kamu, karena mesianik pun nggak pernah nyebutin nama kamu. Kamu cuma membawa diri kamu sendiri. Apalagi kamu mau ngelawan saya, penggemar saya banyak, fans saya banyak. Kau siapa yang ngefans sama kamu? Kusuruh nanti kau dipukulin orang, pecah gigi kau nanti. Tapi aku jadi berdosa. Nah, kalau kau ngeri datang ke sini, saya tunggu kau sini. Kamu jangan banyakkan ngomong, aku kejar nanti kau. Hei Luga. Baik, jadi pertama begini. Cukuplah nih anak nih. Capek gue ngomong sama anak. Jadi pertama-tama tema kita adalah apakah benar klaim-klaimnya Luga? Ntar nanya lagi, Facebook lagi. Si Luga mulai panik. Jemaatmu dulu, tunjukin mana jemaatmu, tim kamu mana. Kita tidak sedang ngomongin jemaat. Iya. Kita sedang berbicara apakah kamu ini ngomong mewakili diri kau apa mewakili nama organisasi. Luga panik ini. Sekarang aku tanya, kamu ini ngomong mewakili diri kau sendiri apa mewakili organisasi? Saya nggak pernah ngomong mewakili organisasi, saya bawa diri saya sendiri. Orang kalau mewakili diri sendiri itu nggak boleh ngomong sebenarnya. Ya, jadi pertama begini ya. Zulfikar, Yayasan BCC ini mewakili Majelis Ulama Indonesia loh, diakuin sama MUI loh. Nah, ini udah panik nih si Luga nih. Bukan panik, kau itu liar. Kamu tadi kamu cuma mewakili setan.
Tadi kamu ngomong saya diam. Kamu pendebat liar kamu. Kamu tuh pendebat liar. Masalah kamu mau bilang liar, mau bilang apa, itu bukan tema kita. Tema kita adalah benarkah klaim-klaim Luga bahwa Luga punya kuasa roh, bermujizat, bernubuat, melihat pernah masuk neraka. Tapi kamu nggak punya jemaat mana, organisasimu mana? Sederhananya nggak ada orang Kristen pun nggak ada yang percaya sama kamu. Oh, lari-lari masalah organisasi apa hubungannya dengan diskusi kita? Diskusi kita itu membahas tentang roh yang kamu klaim itu. Roh itu ajaran agama, bukan ajaran diri sendiri. Makanya kamu dari agama mana? Kamu ini mewakili agama apa sih? Agama Hindu apa agama Buddha? Oleh roh halusinasi. Sehingga ceritamu tak jelas juntrungnya. Sebentar kamu bilang di bawah roh, sebentar kamu bilang menyembuhkan orang, sebentar kamu bilang santet, sebentar kamu bilang ini. Ya, saya cuma mau bilang begini sama kamu, Luka. Agama apa? Saya bukanlah orang yang anti mujizat, anti kesembuhan ilahi. Dari agama apa dulu? Apa namanya, anti perbuatan ajaib. Saya tidak anti itu. Ya, saya termasuk orang yang percaya hal tersebut. Yang jadi pertanyaan, yang jadi kenyataan adalah bagaimana cara kita menguji apakah satu roh itu adalah roh dari Tuhan atau roh dari setan? Caranya dengan cara bahwa apa yang dikatakan tidak terjadi. Oke, sekarang saya tanya, sudah berapa orang yang percaya ajaranmu? Berapa orang yang percaya dipastikan 100% bahwa itu nabi palsu. Iya, siapa saja yang sudah percaya omongan dan bacaan itu? Kamu dulu pernah update status di Facebook, kamu bilang bahwa kamu akan berdebat, disaksikan orang 3 juta dan lain. Tidak terjadi perkataanmu. Dan dari situ saya simpulkan bahwa ceritamu semua yang kamu ke surga, kamu ini omong kosong. Oke. Sekarang ya gantian ngomong ya. Sekarang udah berapa orang yang percaya ajaranmu? Ya, siapa saja yang sudah percaya ajaranmu? Saya tidak mengajarkan ajaran saya mengajarkan siapa aja yang sudah percaya, yang kau ajarkan. Siapa aja yang sudah percaya? Banyak. Siapa aja? Dari tahun 2013. Iya, siapa yang udah percaya? Tidak kurang dari 6 ustadz sudah percaya kepada apa yang saya Mana orangnya? Tunjukin. Saya udah diinjilin sama Edis. Coba pengakuannya. Sekarang begini. Tema kita itu adalah menguji apakah tidak bisa kamu miliar, kamu tidak dinaungi oleh organisasi manapun. Tidak ada satu organisasi manapun di dunia ini yang mendukung kau, bahkan kau yang lahir dari Mesianik pun malu ngakuin kau. Luga, kamu percaya banyak orang tidak ada yang mengakuin kamu. Kamu percaya tidak bahwa banyak orang akan disesatkan iblis? Pertanyaannya, siapa saja yang sudah percaya sama kamu? Bahwa akan banyak orang disesatkan iblis? Itu sih juga. Iya kan, saya tadi pertanyaan saya kamu nggak. Sekarang jadi jangan ngomong masalah siapa yang percaya atau tidak. Iya. Masa kau sudah 10 tahun berdebat nggak ada yang itu tahu? Setidaknya jadi sekretarismu itu luas dan banyak orang yang melaluinya, sedangkan jalan yang menuju kepada hidup itu sempit dan sedikit orang yang melaluinya. Jadi jangan bermodal banyak orang. Makanya saya bilang, boleh kita ngomong, tapi omongan yang kita harus ada mujizat yang meneguhkannya. Ya, bisa asal ngomong kalau ya gini, Luga dan juga Edis, sementara ditahan dulu ya. Kita akan menanyakan kepada teman kita Kristen yang lain ini, biar fair di sini ya. Iya. Mimi Bos, selamat siang Mimi Bos. Bentar ya, Mimi Bos, silakan dibuka mic-nya. Di sini juga datang lagi Mas Antoni. Dia dari Mesianik loh ya. Siapa yang percaya dengan Edis? Kita akan tanyakan ke Mimi Bos, di sini juga Antoni. Bagaimana Mas Mimi Bos? Sebentar Mas Antoni, sebentar. Mimi Bos, kita beri kesempatan. Bagaimana Mas Mimi Bos? Pandanganmu tentang diskusi ini antara Mas Luga dengan Mas Edis, bagaimana ini? Pandangan saya tentang diskusi ini ya bagus sih. Edukatif ya ini. Edukatif ya, benar.
Jadi di sini sebenarnya tidak ada yang kalah maupun menang. Semua kita kembalikan ke umat masing-masing. Bukan begitu, Mas Meme? Iya benar, tergantung personal. Kalau Meme Bos kan setidaknya dia masih ngakuin, saya dari Katolik, saya dari Protestan, saya dari Advent. Masih kuat. Si Antoni, saya Advent saya tahu organisasi walaupun tidak sebesar karismatik, tapi ada organisasinya. Bisa dikatakan organisasi pendananya juga kuat, gitu loh. Katolik, ya organisasi lebih besar lagi, organisasi raksasa. Nah kalau di sini apa? Dari gereja mana kita nggak tahu. Kita ini mewakili organisasi. Kalau kita tidak mewakili organisasi, mewakili diri sendiri nggak bisa. Karena ajaran itu bisa kita ajarkan dari muncung kita sendiri. Harus ada ini saya setuju, Luga, saya setuju. Tetapi yang ditekankan oleh Mas Edis tadi adalah pembuktian mukjizat yang sering Luga omongkan. Nah di sini Mas Edis itu mempertanyakan daripada kualitas pembicaraan kamu yang menyebutkan bla bla itu kan permasalahannya di situ. Kita lari ke pembuktian. Bagaimana Mas Edis? Bukan begitu Mas Edis? Perkenalan, bro. Jadi saya tidak main asal-asal ngebacot dulu. Ya, jadi begini. Saya tidak pernah mengatakan organisasi ini, organisasi itu sesat, tidak. Lalu kau dari gereja mana? Ada oknum-oknum di dalamnya, sekalipun saya tidak menganggap bahwa Luga ini mewakili karismatik atau mewakili GB, saya tidak menganggap itu. Saya menganggap Luga ini adalah pribadi tersendiri, satu orang, individual person, ya. Jadi saya bilang begini sama Luga. Kita itu sudah ditetapkan oleh Bible bagaimana cara menentukan bahwa roh itu dari Tuhan atau tidak. Itu tertulis jelas di dalam Ulangan pasal 18. Ya. Caranya bagaimana? Supaya orang tidak tanya kepada arwah-arwah, supaya orang tidak bertanya kepada bintang-bintang, supaya orang tidak bertanya kepada rasi bintang, tidak bertanya kepada jeroan binatang, tidak bertanya kepada ahli nujum, tidak bertanya kepada apa, supaya mereka bertanya kepada nabi. Nah, lalu bagaimana cara membuktikan bahwa dia nabi atau bukan? Sudah dikasih tahu kriterianya oleh Tuhan. Jika perkataannya tidak terjadi, maka itulah nabi palsu. Nah, dulu kamu sudah pernah membuat status di Facebook bahwa kamu mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan berkata kepadamu bahwa kamu akan berdebat dengan Zakir Naik, disaksikan 3 juta orang, bla bla bla. Tidak terjadi. Oke, saya jawab ya. Dan dari situ dengan berpatokan kepada Bible, saya sebutlah bahwa kamu bernubuat palsu. Cukup ya. Gini. Ah, nubuatan saya itu banyak, ratusan. Di atas 100. Bagaimana kamu mengecek satu lalu menyalahkan ratusan nubuatan saya? Banyak sekali nubuatan saya. Kebetulan pas kamu baca salah satu di antara 100 nubuatan yang terjadi semua. Ada nubuatan itu yang belum terjadi dan memang kita nunggu terus karena ini belum kedatangan Tuhan, karena itu memang lagi proses, ya. Jadi kalau masalah yang datang 3 juta orang itu kan ini kan memang belum terjadi dan memang belum waktunya. Ya kita tunggu dulu dong. Itu bisa aja terjadi tahun depan, bisa terjadi 2 tahun lagi. Nggak bisa kamu langsung saya misalnya dapat nubuatan terus kamu mana, nggak bisa begitu. Kan ada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu cuma 1 di antara 100. Masa kamu memelintir-melintir satu nubuatan terus kamu mengatakan semua? Kan saya bilang saya banyak bernubuat. Saya pernah bermimpi saya akan mengalahkan debater-debater Muslim. Dan sudah terbukti, saya viral, gitu loh. Saya sering berdebat dengan Ustadz Moko Ginta. Kau siapa? Gitu loh. Kau ngomong tuh ada isinya, gitu loh. Apa pengalaman kau dalam dunia perdebatan? Si Edi Prayitno, ketua dari AWF, ya, salah satu pimpinan dari AWF, sudah ngomong ke saya tentang kamu. Luga ini dari mana? Luga si Edi sini. Saya pusing ngadepin dia. Dia ini dari organisasi mana? Makanya Edi, saya bilang si Edis ini tidak akan pernah mengasih tahu nama organisasinya. Karena kenapa? Kalau seandainya dia menyebut satu nama gereja, misalnya gereja Advent, maka nanti dia akan dikejar orang Advent. Kalau dia mengatakan atas nama gereja, nanti akan saya cecar. Organisasi mana yang ngakuin kamu? Gitu loh. Nah, kamu ini membawa diri kamu sendiri.
Kalau saya menyebut nama GBI, kenapa? Saya bergereja di GBI kok. Saya pernah bermain musik di GBI. Saya pernah membawa jiwa ke GBI. Saya pernah membawa donatur ke GBI. Banyak sumbangsi saya di GBI. Ya, saya pernah membawa donatur loh, ratusan juta ke GBI. Saya pernah jadi salah satu pemimpin anak-anak jalanan sejak Bodetabek di tanahnya Ciputra. Itu membawa dana besar ke GBI. Jadi kalau saya bawa nama GBI, saya pernah punya andil di tanah Pak Ciputra saya. Tanya sekarang. Kau telepon sekarang. Saya pernah ada di situ. Ya, tanya si apa tuh? Saya nggak tahu ya si Luga ini. Makanya. Kenapa saya membawa nama tahu GBI? kamu menderita penyakit GBI. Saya juga ikut membesarkan GBI. Biar kamu tahu. Luga, dengar, Luga yang tahu dari gereja mana? Dengar dulu Luga yang kukasihi, ya. Ini karena saya mengasihimu, makanya kamu saya peringatkan. Saya tidak pernah tanya kamu masalah jadi inilah jadi itu. Yang saya tanya kan tadi kamu tanya itu. Saya tidak percaya Luga di GBI. Kau kan bilang. Makanya saya tanya pendeta GBI mana yang berani menyangkal saya. Saya sering membawa duit ke GBI. Saya pernah nyumbang GBI. Kemana-mana sih kamu Luga? Makanya saya tanya, tunjukin dulu identitas kamu. Kamu ini dari gereja mana? Gereja setan. Ini panik. Luga ini. Luga udah panik. Iya, jawab dulu nama gereja kamu. Udah panik sih Luga ini. Panik. Kok panik sih? Luga, kita ini membahas tentang roh yang kamu miliki. Iya, persyaratannya ada. Kamu dari gereja mana dulu? Kok lari ke gereja mana dulu? Enggak peduli itu. Sebelum kita berdebat itu harus kita kalau mau berdebat itu harus diperkenalkan dulu. Kamu dari kerajaan mana? Kerajaan setan kah? Loh, saya dari gereja Tuhan. Tidak perlu. Siapa nama pendetamu? Nama pendetamu siapa? Itu sekarang. Kamu jangan mengeles, jangan membuat satu pengalihan bahwa kamu sedang berbuat palsu. Ya udahlah. Jadi jelas ya teman-teman. Bentar dulu. Jelas ya teman-teman. Ini pendebat liar. Ini nasihat saya sama kamu ya. Iya, kau nasihatin aku. Kamu aja nggak tahu nama gerejanya, ngapain kau nasihatin aku? Nasihat saya sama kamu begini. Iya, nama gereja kamu dulu biar kamu nasihatin orang. Keluarlah kamu dari roh halusinasi yang telah mencengkram kamu sejak tahun. Itu aja. Benar ini. Keluar dari situ. Udah ada cukup ini ya. Anak satu. Memang dia nggak mau begitu. Memang ada tipe-tipe manusia itu memang dia keras kepala, liar. Jadi tetap posisi di abu-abu, nggak mau ke putih. Yang keras kepala itu kamu Luga. Ya. Sudah tahu nubuatmu tak terjadi, kamu tak bertobat juga. Nah, kan ini anak bebal ini satu nih. Udah dijelasin masih nanya lagi. Saya hanya minta sama kamu, keluarlah kamu dari kuasa roh yang makanya kenalin dulu nama pendetamu siapa yang mendidik kau dan seperti ini. Siapa yang mendidik kamu? Pernah terjadi. Banyak loh orang kena penyakit kayak gitu Luga. Ini lu pikir Luga dikuasai roh aneh gitu? Ya, menurut saya Luga dikuasai roh aneh. Dia dikuasai oleh roh yang membawa dia berpikiran halu terus. Ya, tuduhan kamu ini sangat serius loh, Edis. Iya, saya ini kalau memang benar. Tuduhan sangat serius. Nah, ini menyinggung saudara kita Luga ini ya. Iya, jadi begini. Iya, boleh menyinggung tapi kasih tahu dulu nama gerejanya, Dodol. Larikan nama gereja sih. Apa hubungannya? Ya kau ini kan berbicara atas nama siapa sih? Atas nama diri sendiri atau atas nama siapa? Sudah saya bilang dari tadi berapa kali atas kalau kau atas nama sendiri kau ngomongin, jangan ngomongin Tuhan, ngomongin artinya ini ya, kalau boleh saya tengahin ya, artinya ini sesama saudara seiman yang Kristen dengan Kristen. Jangan bilang saudara seiman. Ya, katakanlah sesama Kristen ini ya. Kalau saya koreksi lagi, sesama Kristen ini saling membuka. Tujuannya Edis ini yang saya lihat, saya dengar, ini adalah memberikan wawasan, memberikan nasihat. Tetapi juga ini mempertanyakan tentang di mana letak kedudukan si Edis. Nah, di sini sebenarnya nggak nyambung. Satu sisi ingin pembuktian, satu sisi ingin pembuktian bagaimana Edis ini bisa berkata begitu. Posisi dia di gereja mana? Ini kan sebenarnya nggak nyambung ya, Edis. Loh, begini loh.
Betul. Saya jawab ya. Bentar. Lihat, Luga ini hanya membuat satu pengalihan untuk membahas klaim-klaimnya dengan lari membahas masalah gereja. Apa hubungannya? Iya, bentar. Iya, bentar. Diam dulu ya. Kamu Sabar tidak ya. saya anggap bahwa kamu mewakili karismatik, mewakili GBI. Tidak saya anggap. Kamu hanya saya anggap sebagai satu pribadi. Kamu anggap juga nggak masalah. Yang sedang mengalami. Yang jadi masalah adalah tidak ada yang percaya omonganmu. Nggak ada satu manusia pun yang ikut dia. Yang terus-menerus membawa kamu kepada pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Gitu loh. Orang-orang semacam itu banyak Luga yang menderita penyakit seperti itu. Itu namanya satu penyakit. Saya tidak tahu apa istilahnya penyakitnya, tapi ada itu penyakit semacam itu. Ya, artinya begini Luga, saya cuma minta sama kamu begini. Keluarlah kamu dari kuasa atau cengkeraman roh yang terus-menerus membawa kamu kepada pikiran-pikiran kosong yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Nah, Adis, kamu berkata begitu tuh dasar kuatnya apa kepada Luga? Oke, saya tunjukkan. Dulu, saya kan berteman sama dia di Facebook. Dia bikin status bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik, disaksikan oleh 3 juta orang, kemudian akan sekian banyak orang menjadi Kristen dan lain sebagainya. Tapi tidak terjadi. Nah, ini coba diklarifikasi oleh Luga, bener nggak pernah menulis begitu? Ya, saya jawab ya. Saya ngomong kayak gitu, saya masih punya dasar. Saya pernah debat dengan Moko Ginta, yang senior, sama-sama senior dengan Zakir Naik. Jadi kalau saya ngomong kayak gitu, masih diam dulu kau, ya. Saya ngomong kayak gitu, saya dasarnya ada. Saya sudah pernah berdebat dengan mbah-mbahnya debat Indonesia ini, ya. Zakir Naik dengan Moko Ginta itu nggak terlalu jauh, sama-sama aja itu. Bahkan lebih tua, bahkan masih lebih tua Moko Ginta. Moko Ginta masih punya 50 buku. Dan saya sudah 7 kali debat dengan Moko Ginta. Jadi kalau hanya dengan debat dengan Zakir Naik, menurut saya itu bukan suatu mimpi. Karena itu pun menurut saya itu masih terlalu biasa, ya. Karena Zakir Naik pun di mata saya juga bukan siapa-siapa, dan dia juga udah bangkrut gitu loh. Nah, kau tuh siapa? Kau debat sama siapa, Ucok? Kau tuh udah debat sama siapa? Sama si Edi Praetno pun kau nggak mampu berdebat. Pernah nggak kau debat terbuka sama si Edi? Makanya kau jangan bermimpi, kau tuh jangan halusinasi. Kau yang halusinasi. Aku berdebat sudah pernah membuktikannya 7 kali debat dengan Moko Ginta. Ya, 7 kali saya debat dengan dia. Kau berapa kali? Pernah nggak kau ketemu sama Moko Ginta? Opung kau aja langsung naik minta nomor HP-nya Moko Ginta sama saya. Ya, apa yang saya tanya dengan apa yang dijawab pun udah nggak nyambung. Itu sama aja, itu kapasitasnya. Intinya saya sudah pernah debat dengan Moko Ginta, itu sama kapasitasnya. Yang saya tanyakan bukan itu, Luga. Itu sama, Dodol. Zakir Naik juga biasa aja. Moko Ginta juga pendebat yang luar biasa, Ucok, kolor. Ini apa yang kau debat sama siapa memang? Kau sudah pernah berdebat dengan jangan Moko Ginta dulu deh. Pernah nggak gua debat sama Edi Praetno? Pernah nggak gua debat sama Mene Mali? Dulu ada satu golongan bahwa kiamat akan terjadi hari apa? Dan mereka berkumpul di lapangan, tapi tidak terjadi kiamat itu. Ya, kau itu debatnya sudah sama siapa masih aja? Saya debat sama Moko Ginta sudah sering. Kau debat sama siapa? Jadi saya cuma mau ngomong gini, banyak orang yang beragama. Kau berani ngomong, kau halusinasi sama aku, giliran kau cuma debat-debat di Facebook aja. Dia tidak mengerti kebenaran. Ada orang ngomong ini apa kalau dekat nih gue banting pasangin. Saya cuma tidak mau. Ya, sebentar. Akan saya tracing dulu ya tentang permasalahannya itu tulisan Luga di EB. Apakah benar ini EB-nya yang ini? Benar nggak? 1 tahun ya? EB saya banyak. Nah, ini yang mana? Postingannya yang mana? Kan ini poinnya di situ itu. Tuduhan Edis mengatakan Luga akan berdebat. Lagi. Yang mana ini? 2017 itu saya lihat. Begini ya, kan saya bilang, saya dengerin ya, saya mau nantang Zakir Naik. 2017 sudah nggak ada Pak Jul. Dengerin dulu ya. Saya bikin tulisan, saya menantang Dr. Zakir Naik debat. Misalnya banyak EB-nya ini. Dengerin dulu Jul Pikar. Saya menantang debat Dr. Zakir Naik debat di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu ini ide saya, tiba-tiba Hani Kristianto mengundang Zakir Naik di Stadion Bekasi. Jadi saya tidak mengatakan bersamaan Zakir Naik yang nonton 3 juta. Saya tidak mengatakan bersamaan, tapi itu beda
beda cerita. Yang satu penglihatan tentang teman saya, melihat saya berdiri di atas 3 juta, lalu mereka berseru saya nabi dan rasul. Ini masa dua pernyataan kau gabungkan jadi satu? Kau kan penipu di sini, sayur. Kau gabungkan dua pernyataan menjadi satu. Kau kan biar namanya. Lebih enak. Kalau itu statusmu belum, postinganmu belum kau hapus, coba lihat sekitar tahun 2017. Mana saya ngomong bahwa saya bernubuat, saya akan mana postingannya? Mana buktinya? Tunjukkan biar lebih jelas bunyinya bagaimana. Makanya kau yang tunjukkan karena kau yang mengatakan itu Facebook saya kan sudah nggak ada. Saya malah tahu. Nah itu namanya makanya kamu karena kau nggak bisa nunjukkan. Kau kalau di kantor polisi habis loh kamu loh. Itu makanya namanya kau berklik. Itu namanya kau berklik. Jadi begini. Iya, makanya kamu kan tidak bisa menunjukkan nih, karena kamu tidak bisa menunjukkan. Saya tidak pernah ngomong gitu. Bunyinya begini. Saya ingat kamu doang. Kamu tidak pernah mana buktinya. Akan berdebat dengan Zakir Naik. Mana postingannya? Lontong 3 juta. Nah, kan kamu ngeles sekarang. Tadi kau udah iyakan itu. Sekarang kau ngeles. Inilah yang namanya kau pintar bersilat lidah. Itu pernyataan dua yang berbeda. Satu penglihatan teman saya. Saya ingat apa yang saya lihat waktu itu. Iya, masa bukti yang sekarang, mana bukti tulisannya? Iya, makanya kau tunjukkan Facebookmu. Ya, aku kan nggak punya Facebook lagi. Aku kan tidak punya Facebook. Facebook saya sudah 6 kali diblokir orang. Tadi barusan kau akui bahwa dari sekian banyak nubuatmu banyak terjadi. Makanya ditunjukkan buktinya. Jangan kau di sini kena pasal penipuan 378 penipu kau. Gini loh, pertama gini aja, Luga, apakah kamu percaya bahwa saya mengasihimu sehingga saya katakan? Bukan masalah itu, kau udah memfitnah saya, mana buktinya? Loh, barusan kau tadi mengakui bahwa dari sekian banyak mukjizat, jangan gara-gara hanya satu yang seperti itu. Itu kan saya kan sudah lupa kejadiannya, makanya tunjukkan buktinya mana. Perasaan saya nggak pernah ngomong gitu deh. Kalau salah, itu bukan dari Tuhan. Iya, makanya mana tunjukkan tulisannya mana. Loh, Facebookmu kan yang tahu kamu. Gimana sih? Kan kamu yang bilang saya menulis seperti itu di Facebook. Saya kan udah nggak punya Facebook. Sudah 2 tahun saya nggak punya Facebook. Berarti udah kau hilangkan. Ah ya udah, makanya kalau nggak ada bukti jangan kau main-mainkan di sini. Ya udah, sekarang kau klarifikasi. Sekarang bagaimana dulu perkataanmu bagaimana? Kan saya bilang ada teman saya bernama Eli, dia mendapatkan penglihatan tentang saya. Saya berdiri di atas 3 juta orang. Dan lalu orang banyak itu mengatakan saya nabi dan rasul. Itu penglihatannya si Eli. Nah, lalu penglihatannya si Eli kok bisa kau gabungkan dengan tantangan Zakir Naik itu gimana otak lu? Otak lu tuh ada di mana? Terus yang anu gimana? Saya menantang Zakir Naik debat di Stadion Gelora Bung Karno. Saya bilang, nah sekarang kenapa kau gabungkan 3 juta dengan Zakir Naik? Otakmu ada di mana? Enggak seperti itu. Kenapa kau gabung-gabungkan? Kau sudah berjilid lagi. Yang saya lihat bukan seperti itu. Yang saya lihat kamu mengatakan bahwa makanya tunjukkanlah buktinya biar ada bukti tertulisnya. Jangan cuma kau ngomong. Ya, makanya kau saya konfirmasi sama kamu. Sekarang berarti kau salah baca. Berarti kau salah membacanya. Kau tidak baca jelas. Baik, sekarang saya minta kamu atas nama Tuhan berbicara. Betul tidak? Dulu kamu pernah bilang begini, bahwa Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi seorang pendebat yang betul. Dan kemudian akan ada 3 juta orang atau berapa juta orang begitu akan murtad. Terus Anda katakan bahwa Zakir Naik akan dikalahkan dan kamu akan berdebat dengan Zakir Naik. Betul nggak? Saya mengatakan saya akan berdebat dengan Zakir Naik. Dan itu berbeda lagi dengan murtadnya manusia. Itu berbeda lagi. Itu beda. Luga, dengar dulu. Beda. Makanya kamu saya konfirmasi. Makanya kalau kamu tidak punya bukti tertulis, jangan kamu asal ngarang-ngarang. Seperti si iblis kau jadinya. Ada Luga, Tuhan iya, buktinya mana? Makanya kalau ada kayak gitu kau screenshot supaya ada bukti di persidangan, Ucok.
Sekarang gini. Kau kan mau mendakwa orang, kau harus rajin. Kalau kau ingin mendakwa orang, kau harus rajin screenshot supaya ada bukti. Sekarang giliran ditanya buktinya, kau nggak ada, kasihan kaunya. Jatuhnya kau bisa minta orang. Yang mana Facebookmu biar saya cek lagi? Ya, share sekarang ya, kau cari deh, terserah. Nah, cari aja. Buka dulu Facebook saya. Cari. Saya lihat dulu Facebook saya. Karena kita udah lama ini. Facebookmu banyak sekali. Inilah bukti orang Kristen teman-teman. Yang cuma nama Facebook itu berbohong kerjanya. Lugahon Tambunan. Kerjanya mau nipu aja. Nipu apanya Luga? Kau masuk neraka kau sama si Rudi kau. Kerjanya kau berbohong aja, nipu aja kerja kau. Ini bukan Facebookmu yang dulu ini, udah ganti lagi di Facebook. Kan saya bilang Facebook saya selama 12 tahun itu udah ganti 6 kali. Terserah kau cari sampai buat salah kau. Facebookmu bukan ini berarti yang dulu. Terserah kau lah. Dulu itu kau kalau nggak salah begini, Tuhan bilang sama saya, jangan kau menduga-duga Ucok, itu harus ada, makanya harus ada barang bukti di persidangan tuh harus ada barang bukti. Makanya kalau kau mau fitnah orang, kau rajin-rajin screenshot. Masa kau mau main, kau nggak screenshot, harusnya kau screenshot, kau simpan selama 10 tahun. Ini Facebookmu, itu udah 2017 juga. Nah iya, makanya kalau nggak ada misalnya bukti baru, kau cari bukti baru, kau cari kasus baru. Percuma kau fitnah-fitnah orang tapi nggak ada buktinya. Ada, tapi nggak ada buktinya, kan bohong namanya. Penipu namanya kau. Itu Luga, kau cuma berkelet aja sekarang. Iya, makanya mana buktinya, screenshotnya mana? Itu harus ada barang bukti di pengadilan, jangan main tuduh-tuduh orang. Kok screenshot mana? Ya kalau nggak ada bukti kan berarti kau kan nipu namanya. Simpan sesuatu yang nggak penting. Iya, makanya. Sekarang contoh nih, ini statement ini kita ngalihkan topik aja nih. Ini kamu bilang begini. Upah menolak Yesus dipasang microchip 666. Ini apa ini Luga? Apa hubungannya microchip 66 ini Luga? Dari sini saya sudah tahu bahwa pemahamanmu tentang Bible itu sudah banyak keliru Luga. Udahlah. Ini anak udah nggak bisa nunjukin bukti. Jadi resmilah kau penipu ya. Udahlah. Ini kau bikin lagi status begini. Muslim akan ditanamkan microchip di tubuhnya 666. Apa ini kayak begini Luga? Mana ada begini seperti ini? Kamu kait-kaitkan dengan kitab Wahyu pasal 13. Ini nggak ada Luga. 666 itu bukan microchip. Udah nggak ada bukti, dia ganti kasus karena buktinya nggak ada. Tapi udah bukan nggak ada bukti, kau tadi juga mengakui itu. Memang kau berkelit sekarang. Ngaco kau, makanya kalau mau membuat suatu gerakan. Ini kok banyak banget kasus sih. Barang bukti rekaman, bukti omongan. Setidaknya kau cari bukti baru. Saya begini aja lah sama kamu Luga. Pertama-tama, kalau kamu bilang tentang roh, kuasa roh, mati, dibangkitkan, tuli mendengar, itu memang ada. Tapi yang kamu klaim, yang kamu bicarakan ini, itu masih jauh dari itu semua. Intinya kamu di mata saya guru palsu. Kau masuk neraka sama si Rudi. Ya, kau masuk neraka aja. Neraka kamu. Ceritakan neraka. Kamu tahu neraka kan? Kamu masuk neraka aja lah. Capek gua ngomong sama lu. Di Bible ada neraka Luga. Kau masuk neraka aja maupun kau. Di Bible itu tidak ada neraka. Iya, kau masuk neraka aja. Kan neraka aja kau tak tahu. Di dalam Bible itu tidak ada neraka, yang ada itu Gehinom, lembah Hinom. Itu kamu itu jurus ular doang, muter-muter. Kau tuh jurus belut, dipegang, cari sana. Ini anak bukan berdebat, cuma memang mau ngerecok-recokin doang. Datang sana, ngerecokin, baru ntar keluar lagi, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang enggak. Udah tahu nih manusia satu ini. Ntar dia masuk Muslim, ntar tahun, pernah loh, 1 tahun ya anak nggak nongol loh. Setahun nggak nongol, tiba-tiba nongol lagi, tiba-tiba hilang lagi. Ini anak belut, makanya orang kayak gini nggak perlu diinjilin. Ingat loh, orang-orang Kristen loh. Ada tipe-tipe manusia nggak perlu diinjilin. Kalau Muslim masih bisa diinjilin.
Tapi kalau dia ini nggak bisa. Inilah yang disebut guru palsu. Guru palsu itu nggak perlu diinjilin. Makanya gue nggak pernah mau berdebat sama dia. Dianya aja maksa-maksa dari tadi. Udah kan gue bilang udah selesai. Masih ngomong. Tapi memang gue harus perlu luruskan. Setelah gue luruskan, nggak akan gue ajak debat lagi. Udah, stop. Tidak pernah saya punya niat berdebat dengan kamu, Luga. Cuman saya tadi berdebat sama si Antoni. Kamu yang nafsu, ya, ingat. Kamu yang tadi nafsu mau debat sama saya. Mengatakan saya yang itu, saya hanya mengcounter saja apa yang. Udahlah. Nah, kamu udah counter tadi kan? Udah seperti itu. Dan ini tidak ada tentang perdebatan atau enggak. Saya cuma mau mengingatkan kamu begini. Nggak usah kau ingatkan kan, saya bilang. Nggak usah kau ingatkan karena di mata saya juga kamu guru palsu. Masalahnya. Seperti yang kamu katakan semua tidak benar. Iya, karena kamu satu nggak punya mujizat. Kamu nggak dibaptis Islam. Kamu tidak berbahasa roh. Kamu berbahasa roh nggak? Ya, saya tidak pernah mengklaim itu. Kamu berbahasa roh nggak? Oh tidak, saya tidak pernah mengklaim itu. Nggak, maksudnya kamu sehari-harinya berdua berbahasa roh nggak? Tidak. Pantesan aja si lontong. Udah. Ternyata yang gua lawan tukang sayur udah. Ya, tidak masalah. Jadi saya cuma mau bilang begini. Oke, cukup ya. Kalau ada kata-kata salah udah serasa cukup ya. Orang dikaruniai macam-macam. Pertama, ada yang dikaruniai bernubuat, ada yang dikaruniai bermujizat. Jadi si Edi sini ya, teman-teman ya. Ini closing ya. Ya closing ya. Dikaruniai mujizat juga tidak dikaruniai bahasa roh. Yang kamu cuman apa enggak ada. Jadi teman-teman, jadi sudah jelas ya. Bahasa roh bukan itu. Iya, udah bro, saya nggak buka pembahasan bahasa roh. Ada orang yang mengartikan apa yang dikatakannya. Saya tidak buka pembahasan, Edis. Udah, saya bilang. Kalau saya tidak berbahasa roh, dengar buka. Kalau orang berbahasa roh, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Tetapi ada orang saya tidak mau membahas bahasa roh. Jadi yang akan mengartikan bahasa itu bahasa roh. Itu juga bahasa roh. Sudah dibilang saya tidak mau membahas bahasa roh, malah ngomong. Makanya harus dikonfirmasi. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh, Ananias ketika dia berdoa, kamu akan bertemu dengan seseorang begini-begini dan dia buta matanya dan kamu akan makanya debat sama gue gila ya, nafsu banget nih debat sama gue, mau cari pansos apa gimana. Itu baru namanya jelas, bukan cuma pribadi-pribadi. Saya kan tidak minta penjelasan kamu, kok mau jadi pansos apa gimana sih? Kok kamu bilang kamu berbahasa roh? Kalau saya kan tidak mau bahas bahasa roh, kok kamu malah ngomongin bahasa roh? Itu bukan bahasa roh. Bahasa roh itu bukan itu. Gimana sih kamu? Bahasa roh. Gantian ngomongnya. Bahasa roh itu adalah bahasa yang diucapkan oleh seseorang oleh kuasa roh. Dia tidak tahu apa yang diucapkan, tetapi ada orang lain nanti yang akan mengartikan bahasa itu. Iya, udah ngomongnya gantian dulu, Cok. Penglihatan pun bukan penglihatan sendiri-sendiri. Bilang gantian ngomongnya. Dikasih kamu contoh, misalnya Ananias ketika dia berdoa, dia melihat satu penglihatan bahwa nanti ada orang datang kepadamu begini-begini, matanya buta, dan kamu doakanlah dia, tumpangkan tanganmu di atas kepalanya, maka dia akan melihat lagi. Itu baru benar. Bukan cuma penglihatan urusanmu sendiri. Gitu loh. Udah belum? Sendiri itu, kalau penglihatan itu bukan tentang urusan pribadimu. Penglihatan itu nanti akan ada orang yang mengkonfirmasinya. Contoh lagi, misalnya di dalam Bible, ketika misalnya Samuel ya dikatakan bahwa besok akan datang orang seperti ini, badannya tinggi begini bla bla bla, dan kau urapilah dia menjadi raja Israel. Ternyata besok datang beneran orangnya, siapa? Saul. Jelas gitu loh. Penglihatan kok cuma penglihatan sendiri tentang mandau terbang. Apa itu luga? Ceritamu sih yang percaya itu siapa sih yang percaya ceritamu itu kalau bukan pengikutmu? Silakan. Malu aku lihat sih juga ini. Oke, bentar ya, sebentar. Malu saya. Jadi bentar. Jadi teman-teman saya kan bilang saya tidak mau bahas bahasa roh. Dia malah ngomong bahasa roh. Oke.
Ini anak nafsu banget debat sama gua. Nafsu banget dia. Untuk mungkin mau naikin ratingnya kali. Jadi gini. Dia ini sama-sama si Bom-Bom. Sama-sama Rudi. Ya, walaupun beda merek. Ini mereknya Mesianik, Rudi mereknya Protestan, Bom-Bom hidup di dua alam. Karismatik Protestan dia mainkan. Tadi si Anthony Advent sama ini. Semua menolak bahasa roh ini. Stephen Tong punya nih. Jadi ini anak, inilah yang disebut guru palsu. Ya. Gua ngomong dikit. Guru palsu, Luga. Bentar dulu bro. Satu-satu lawan gua. Satu-satu nanti. Nah, jadi edisi ini semua ini dibawa ke pihaknya Katolik ini semuanya. Sama ini. Jadi dia ini sebenarnya dengan Bom-Bom ini sama ajarannya. Sama-sama menentang mujizat. Bahkan dengan Islam pun sama. Satu roh. Roh tidak berbahasa roh. Lihat, Muslim juga nggak mau berbahasa roh loh. Nggak mau Muslim. Buddha, Hindu nggak ada yang mau bahasa roh tuh. Bom-Bom, Rudi Yohanes. Nah, jadi ini satu kerajaan sebenarnya. Cuma beda merek aja. Nah, makanya kalau saya berdebat dengan Edis, Muslim akan lebih pro ke dia karena agak mirip-mirip ajarannya. Gitu. Jadi saya rasa cukup. Jadi dia ini fix guru palsu. Ini kamarnya di 309 di neraka bareng si Bom-Bom ini. Udah cukup ya Dis ya.